Entah burung pipit seribu wajah atau Tuan Longma, Ibu Baptis atau Saint Medical, tak seseru jadi orang biasa, orang biasa. Hari baik dimulai dengan membelah ikan. Ikan segar dijual. Ikan segar. Itu dia. Bantu aku turun. Bu, mau beli ikan? Ikan segar. Hei, jangan pergi. Mau beli ikan, Mas Ganteng? Nona, apakah bahagia? Aku bisa menghasilkan uang, penghasilan stabil. Banyak yang mengagumiku. Mengapa tidak bahagia? Kau jualan ikan seharian, cuma dapat 200 yuan sehari. Kau mudah puas. Baik. Ini akan kuberi kartu ban. Maksudmu apa ini? Kartu ini berisi harta pribadiku. Sekarang kuberikan padamu. Tuan, kulihat napasmu terganggu. Lingkaran hitam di mata. Itu pertanda penyakit serius. Sebaiknya segera ke rumah sakit. Kau salah paham. Aku bukan penipu. Aku keturunan langsung keluarga Pei. Saya kecil. Aku tak boleh menyentuh wanita. Peramal bilang aku tak akan hidup lebih dari 30. Kulihat kau sibuk tapi tetap bersemangat. Aku sangat tersentuh. Jadi ingin kuberikan kartu ini. Semoga uang ini bisa kau terima, dan hidup bahagia dengan kebebasan finansial. Kudengar putra keluarga Pei punya penyakit A. Sudah kudengar, setiap orang punya takdirnya sendiri. Awalnya, aku tak berniat campur tangan. Karena kau begitu tulus, akan kubantu memeriksa. Tidak. Sejak kecil, setiap dekat wanita, napasku jadi cepat dan jantungku sakit. Kekuali. Cari wanita dengan detik, menit, detik yang cocok dan menikahinya. Maukah kau? Cheng Shi, Cheng Fen, Cheng Miao. Bukan. Ini hanya hayalanku. Dukun apa yang membohongimu? Berikan tanganmu. Kujamin kau akan baik-baik saja. Kau bisa menyelamatkanku. Hanya aku yang bisa menyelamatkan. Baiklah. Jangan sentuh dia. Putri tertua keluarga Dong Mier, Dilaherkan pada, Chen Shi, Chen Fen, Chen Miao. Tolong nikahi aku, Tuan Pei. Nona Zhao Lin Er dari keluarga Zhao. Dilaherkan pada Chen Shi, Chen Fen, Chen Miao. Tuan Pei nikahi aku. Nona San Mo Er dari keluarga San. Dilaherkan pada Chen Shi, Chen Fen, Chen Miao. Tuan Pei, aku ingin menikahimu. Tuan Muda Pei, nikahi aku. Tuan Muda Pei nikahi aku. Tuan Muda Pei nikahi aku. Hai, tunggu sebentar. Kalian semua lahir di Chen Xi, Chen Fen, Chen Miao? Tiga Chen Shi Chen Fen, Dan, Chen Maya Chushing. Nona Chen, Fen Dan Chen Miao. Tuan Muda Pi, Kazalamet. Akerni Kau Selamat. Kalian salah, mereka tak bisa menyelamatkannya. Kau hanyalah penjual ikan. Berani-beraninya kau di hadapanku, Nona Dong. Bicara dengan sombong. Tidak, Nona, meski dia penjual ikan. Tuan Muda Pi, tiga gadis ini, silakan ikut saya ke kediaman Pi untuk menikahi Tuan Mudaku. Ayo pergi. Tuan Muda Pei, dia terhormat dan kaya raya. Aku akan sangat bahagia. Nona, maukah kau ikut denganku? Kau orang baik, sayang sekali jika mat. Kalau begitu aku akan ikutmu. Baik, Nona. Silakan naik kereta bersamaku. Tidak, aku punya kereta. Tunjukkan jalannya. Nyonya, tiga gadis lahir pada Dilaherkan di Chen Shi, Chen Fen, Chen Miao telah ditemukan. Silakan melihatnya. Mana yang cocok untuk dinikahkan dengan Tuan Muda? Oh,
Bagus sekali, akhirnya ketemu. 3 gadis cantik. Nak, Sepertinya kau benar-benar selamat. Nyonya Pei, aku bersedia menikahi Tuan Pei. Aku akan mencintainya sepenuh hati dan merawatnya. Nyonya Pei, aku masih perawat. Hanya Tuan Pei di hati. Aku juga. Hai, Ada apa, Nak? Ibu, aku masih hidup. Aku tidak bisa menerima menikah dengan orang tak dikenal. Bagaimanapun, aku tak bisa. Tapi beberapa hari lagi umurmu 30 tahun. Sesuai ramalan ahli nujum, hari kematianmu. Lihatlah 3 gadis cantik ini. Mereka sangat cantik dan kau sedang di usia produktif. Apa yang tidak mungkin? Aku. Ibu, jangan mempermalukanku. Aku ingin membangun hubungan dulu. Kamu ini, kau sengaja membuatku marah. Nyonya, tenang saja. Bagaimana kalau 3 gadis ini menyentuh tuan muda? Untuk membuktikan dia benar tak akan sakit. Ya, baiklah. Aku duluan. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda kasih waktu palsu. Lihat aku. Biar aku coba. Aku jamin dengan nyawaku. Aku tidak memalsukan waktu. Lepaskan anakku, lepaskan anakku. c'est pas, Berry Payel peignait la Magentouille. Apa tuan muda sudah membaik? Astaga, ada apa ini? Kita sudah menemukannya. Wanita itu sudah ditemukan. Mengapa mereka tak bisa sentuh Yanjing? Apa yang bisa kita lakukan untuk selamatkan dia? Menyelamatkan anakku. Yatuan. Aku memohon, asalkan anakku bisa diselamatkan. Meski harus kehilangan segalanya, aku akan lakukan apapun. Kabarnya ada dokter sangat hebat, bisa menghidupkan yang mati dan menyembuhkan penyakit apapun. Apa katamu? Siapa lagi yang bisa selamatkan anakku? Sang Tabib. Sang tabib adalah orang yang tak pernah terlihat dan sifatnya tidak menentu. Sang tabib yang dijuluki Dok. Dia bukan hanya santo medis biasa. Dia adalah Ibu Suci Longma, cendekiawan nasional dan Ratu Burung Gere. Dia menguasai teknologi, keuangan, hiburan negara kita, serta bidang militer dan medis. Tapi dia hanya legenda, tak ada yang pernah melihatnya. Kamitak Tahu Kebnaranya. Bagaimana kami bisa menemukannya? Itu urusan. Bek, Galis Sedalam Tigakaki. Bahkan harus menembus langit. Kita harus temukan dia. Nagabiru. Bah. Keluar Camperinta, Pancarion Global Segera. Dengan segala cara, cari santo medis secara global. Jangan repot-repot. Biar saya coba. Siapa kau? Dia ahli waris yang ditunjuk, tuan muda. Katanya bisa menyembuhkan tuan muda. Dia? Dia bisa selamatkan Yanjing. Katanya begitu. Konyol. Kau percaya semua omongannya. Benar. Pedagang ikan bisa obati penyakit. Tampaknya seperti pedagang ikan. Tapi sebenarnya penipu. 5.000 tahun lalu, ada pepatah mengatakan, jangan nilai buku dari sampulnya. Untuk peringati generasi penerus. Tak disangka, setelah bertahun-tahun, masih ada yang buta. Menyedihkan bagi peradaban manusia. Tuan Pei, kau harus andalkan diri sendiri. Hei Tanggu. Jangan pergi. Ada keperluan lain? Aku percaya padamu. Tolong jangan salahkan ibuku. Kekasaran ibuku. Aku minta maaf untuknya. Yanjing. Kojila? Bisa-bisanya kau minta maaf padanya? Ibu, kenapa tak beri dia kesempatan? Nona, maukah kau mengobatiku? Baik, akan kuperiksa. Dunia semakin parah saja. Sekarang pedagang ikan bisa obati penyakit terminal. Aku pernah lihat penipu. Penipu sudah kulihat. Ini pertama kalinya. Seseorang jadi pedagang ikan. Bayangkan seberapa hina tipuannya. Kau benar-benar membuat pertunjukan. Seperti melihat bidadari. Hei tuan muda. Anaku. Kau, pedagang ikan. Kobunu Anaku. Berani-beraninya kau bunuh Tuan Pei? Merusak nurani profesi medis. Cepat tangkap dia. Potong tubuh. Aku sembuhkan pasien yang gagal kalian obat. Kalian bilang aku merusak profesi medis? APA? Katanya kau sembuhkan Tuan Pei? Kau sekarat, ngapain berbohong? Sepertinya benar. Nyonya, tuan muda baru disentuh. Tapi tak hanya tak sakit, malah tidur nyenyak. Astaga. Benar adanya.
Aku bisa menyentuh anakku. Aku bisa memeluk anakku. Bagaimana mungkin? Biar saya coba. Sungguh luar biasa. Ya Tuhan, ini benar. Dia benar-benar sembuh. Dulu dia selalu, saat tidur, jika menyentuh perempuan, Dia akan terbang kesakitan. dan muncul ruam di sekujur tubuhnya. Lihat, sekarang dia baik-baik saja. Ya, dokter terkenal dari seluruh dunia. 3 nona dari Chunshur, Chinfin, Chimiao. Tak berdaya, tapi nyonya ini sembuhkan hanya dengan beberapa jarum. Dan selamatkan dia. Mungkinkah dia adalah... Bengan, jangan sebut kejadian hari ini. Pei Yanjing, harap kau hargai hidupmu, dan jadilah orang baik. Shushu, ada masalah. Cepat ke keluarga Li. Ayahmu sakit parah. Zekarat. Lalu, dia tinggalkanmu saat sedang di puncak, dan menikah dengan orang lain. Masih peduli hidup matinya? Bodoh. Kau anak tunggal keluarga ini. Ayahmu telah tiada. Kamu berhak mewarisi. Aku boleh benci dia, tapi tak bisa biarkanmu menderita. Jangan keras kepala. Bagaimanapun, dia ayahmu. Kamu harus menjenguknya. Baik, aku jemput sekarang. Ayo pergi bersama. Aku benci kamu. Kau mau nikahi saya pekandang Li Shushu, tapi masih juga ganggu aku. Aku dan Li Shushu hanya terikat pernikahan. Hanya kamu di hatiku. Benarkah? Tentu benar, lihat. Aku bawa surat cerai. Bisakah aku putus pertunangan dengannya dan nikahi kamu? Xiaohi Li Yingying, kalian sedang apa? Xiao, kau tunangan Shushu kami. Sebentar lagi menikah. Masih berani dekat dengan kakaknya. Berkeliaran bersama? Karena sudah ketemu, maka, Li Shushu, mari kita putus pertunangan. Mari kita putus pertunangan. APA, mau putus pertunangan? Ya, sudah kupikirkan lama dan menunggu sangat lama. Kita memang tidak cocok. Tidak cocok. Kita sudah 5 tahun bersama. Kamu memilih Li Yingying. Dan bilang, Jangan lebatkan ingin dalam hal ini. Aku sudah bekerja keras 5 tahun terakhir, membawa keluarga Xiao dari biasa menjadi mulia. Kau tahu berapa yang sudah kukorbankan? Keluarga Xiao punya masa depan cerah sekarang. Tapi kau dulu anak sulung keluarga Li, sekarang merosot, hanya jadi penjual ikan. Kita sudah di dunia yang berbeda. Kau tak layak untukku. Xiaohi, kau lupa. Keluargamu dulu keluarga kecil. Aku yang tidak memandang rendah. Aku yang membiayai sekolah pasca sarjana. Kau berjanji akan bekerja keras dan memberiku kehidupan stabil. Bahkan kucukupi modal perusahaan. Kini kau bilang aku tak layak? Ya, memang begitu. Akan kuberi tahu kenyataan. Keluarga Xiao dipilih God Maker Group. Akan diberi dana triliunan yuan untuk memajukan keluarga Xiao. Di masa depan, kau akan semakin tak berarti di hadapanku. Daripada saling benci, lebih baik kita bercerai sekarang. Aku yang akan semakin tak berarti bagi... Kau tahu siapa yang memengaruhi God Maker Group memilih Xiao? Kau pikir itu karena dirimu? Selain aku, siapa lagi yang peduli padanya? Kakak, Lord Longma, Tuan Godmother, Saint Medical, Sendikiwan, Sparrow Queen. 5 identitas ini dimiliki satu orang bernama Ordinary Person, legenda dunia. God Maker Group, dibentuk langsung oleh Tuan Godmother. Kau cuma penjual ikan. Mana mungkin kau pengaruhi keputusan God Maker Group? Kali ini ingin yang menghubungi Silver Dragon Lord mereka, hingga kami dapat investasi. Kau malah mau mengklaimnya. Kau bilang, Li Yingying, tarik investasi triliunan dari God Maker Group. Benar, dia juga membantuku menjadi anak angkat Silver Dragon Lord. Hahaha. Li Shushu, aku bukan yang dulu lagi. Sebetapapun kau menolak, kau harus terima kenyataan. Sejak dulu, keluarga adalah yang utama. Lebih baik kau menyerah saja, atau kubuat kau menyesal. Xiaohi, kau benar-benar buta. Menganggap ikan sebagai mutiara.
Kau malah mau kubuat menyesal? Baik, aku pun masih punya perasaan. Asal kau tanda tangani perjanjian cerai ini, dan akui secara publik kau tak layak untukku, kita bisa berpisah dengan baik. Jika tidak, jangan salahkan aku nanti. Awalnya aku sudah memandang rendahmu, sudah menganggapmu rendah. Tapi kalau kau berkata begitu, aku ingin lihat bagaimana sikapmu nanti. Pertunangan tetap berlaku. Aku tidak akan membatalkan pertunangan. Tak ada putus. Ok. Tantli, kamu ingat, ini yang kamu minta. Tak masalah, aku bisa terima konsekuensinya. Ok. Maka lamaran akan digelar sesuai rencana. Aku akan memberimu pernikahan yang megah dan menggetarkan seluruh kota. Aku ingin semua warga Jinhai menjinomas. Aku tak sabar menunggu. Xiaohe, apa kau sungguh akan nikahi si pecundang Li Shushu? Masa sih? Karena Li Shushu tak mau aku putuskan antak. Di resepsi pernikahannya, aku akan umumkan ke semua. Pengantinnya adalahmu, dan jadikan dia bahan tertawaan. Wahahaha. Ah, beneran? Bukannya terlalu kejam? Hidupnya sudah susah. Masih mau mempermalukannya begini? Dia pantas menerimanya. Sudah kuberi dia jalan keluar yang terhormat. Karena dia nekat mengejar yang tinggi, maka biarkan dia alami penghinaan terbesar hidupnya. Sepertinya aku sangat menanti. Aku sangat tidak sabar bisa menikahi pria idamannya sambil menertawakannya. Dua kebahagiaan sekaligus. Baguslah, begitulah seharusnya. Duh Shushu, harus bagaimana? Harus bagaimana ini? Tenang, Bu. Mereka ingin mempermalukanku. Mereka tak pantas. Segera lakukan 3 hal ini. Pertama, Sewa Hotel Termawa di Jinhai untukku untuk acara pernikahan. Kedua, minta Gottmacher Group dan upacara kontrak triliunan di pernikahan. Ketiga, perintahkan konglomerat dunia dan perusahaan top seantero hadir di pernikahanku. Bagaimana kalau kepala negara datang? Biarkan saja datang. Lagi pula hariannya jangan ditolak. Ya. Kakek sudah sadar. Dokter Wang, bagaimana kondisi ayah? Gagal hati dan ginjal kakek sangat langka. Apa ada obatnya? Jika ingin selamat, hanya satu orang bisa membantu. Siapa? Salah satu dari 4 legenda, Saint Medical. Apa? Saint Medical? Apakah itu yang punya 5 identitas? Laure Longma, Godmoté, Saint Medical, Sarjana Nasional, Ratu Sparrow. Tokoh misterius berjuluk orang biasa? Ya, jarum tian di Xuan Huang buatannya. Katanya bisa menghidupkan mayat. Hanya dia bisa sembuhkan kakek. Tapi orang biasa ini sulit ditemukan. Di mana bisa menemukannya? Aku tahu di mana menemukannya. Paman Li, sedang apa di sini? Ibu, tidakkah ibu melihatnya? Meskipun kakakku tidak kompeten, tapi dia tetap bagian dari keluarga. Sulit mencari uang dengan jualan ikan di jalanan. Dia ingin kembali dan minta bagian uang untuk beli tunjangan hidup seumur hidup. Kami bisa memahaminya. Benar. Tak semua seperti Yingingku. Lulusan universitas ternama, dalam waktu singkat, bisa naikkan saham keluarga Li. Tapi ada orang yang mau mengemis tanpa kemampuan. Kalian benar-benar kumpulan badut. Kau anak yang diusir, berhak apa kau bicara ke Yinging dengan nada begitu? Sudah, berhenti bertengkar. Bibi, tadi kau bilang. T'as eu 10 mana Mankari, Oran Biazaitu. Benarkah? Tentu saja benar. 10 mana? Cepat katakan, akan kukirim orang untuk mengundangnya. Asal kau datang sekarang, bersujud dan minta maaf pada ibuku. Lalu usir Li Yinging dan ibunya dari keluarga Li. Baru akan kujemput dokternya untukmu. Kakak. Asyik sekali bohong. Bibi Li tadi bilang sendiri sangat mampu. Dan grup Gottmacher peduli keluarga Xiao, karena kau. Kau kira membual begini akan membuat ayah menghargaimu, lalu dapat warisan keluarga Li? Li Yinging, jangan ukur aku dengan persepsi. Di matamu, keluarga ini bagai bulan purnama. Tapi di mata, tak lebih dari tai. Benar? Kalau tak peduli, kenapa pulang? Hingardia sebentar lagi mari. Ibuku pulang khusus untuk antar kepergiannya. Tapi kalau argali masih berhutang, yang harus kurlakan, setidaknya takkan kubiarimu mudah. Sudah, berhenti berdebat. Bibi, kau benar tahu kabar dokter itu? Syaratku sudah kusampaikan. Tahu atau tidak, tergantung sikapmu.
Aku benar-benar bingung. Aku sampai percaya omong kosong. Bibi Li, kau mengecewakanku. Akan Segera Adakan Rapake Luarga. Untuk tentukan penerus keluarga. Saudariku, pertunjukan akan segera dimulai. Bibi Li, bukankah kota akan batalkan pertunangan? Baik, akan ketanggawaran keluarga Li dan Naika. Jangan kecewakan aku. Paman Li, Tante Fong. Ingin, aku pergi dulu. Sampai jumpa di pernikahan. Xiaohi, kau ingat. Saat mau pergi tadi, kau pamit pada semua. Tapi tidak pada... Apa salahnya tidak menyapa ibumu? Kau punya pendapat? Tak apa bersikap kasar padaku, tapi jika berani kasar pada ibu, aku akan sangat marah. Sungguh kau marah. Apa kau akan membatalkan pertunangan kita? Apa kau akan menelantarkanku? Di hari pernikahan, kau tak mau menikahiku kan? Aku sangat takut. Hai, Shushu, lupakan saja. Ibu, jangan ikut campur. Beraninya kau pukul aku? Xiaohi, apa kau sungguh yakin Li Yingying pasti jadi penerus keluarga Li? Aku tak mau debat dengan... Kakak, kau pikir masih ada kesempatan? Belum ada yang pasti. Bajitu. Baik, rapat keluarga malam ini. Akan kubuat kau menyerah total. Hari ini kukumpulkan semua anggota keluarga. Dan pemegang saham di sini. Hanya untuk satu tujuan. Karena kesehatanku makin memburuk. Aku tak punya banyak waktu. Ingin kupilih seseorang untuk memimpin keluarga Li ke level lebih tinggi. Semua tahu kedua putri. Putri Sulin Shushu. Setelah lulus malah jual ikan. Ini jadi bahan lelucon keluarga. Putri kedua, Yingying, telah mengelola bisnis keluarga. Dia memang wanita berbaka. Tapi sebagai ayah, tak bisa pilih kasih. Hari ini, telah kusiapkan beberapa proyek kompetisi. Li Shushu dan Yingying akan memilih dengan cara tembak panah. Pemenang akan warisi bisnis keluarga. Bagaimana pendapatmu? Aku dukung keputusan ayah. Walau kemampuan dan prestiseku jauh di atas kakakku, tapi dia tetap saudaraku. Tak bisa halangi haknya menantangku. Ketua dan Yingying sungguh berpikiran terbuka dan visioner. Ya, dari Yingying, kulihat sosok pemimpin sejati dan masa depan keluarga Li. Kakak, kau lebih tua dariku. Silakan tembak panah. Banyak sekali kompetisi, semua berkaitan keuangan, sains, kedokteran militer, hingga perjudian. Lepakan, aku bisa ikut kompetisi apapun yang kau mau. Kenapa kau menyerah? Benar, bagaimanapun juga kau akan kalah. Berjudi. Ini perjudian. Ini takdir Tuhan. Aku ingat waktu Yingying kecil. Usia 6 tahun sudah bisa menggulingkan 6 dadu, membentuk pilar langit. 8 tahun mengalahkan dewa judi Asia. Li susu ini, susu mulai kalut. Sudah diputuskan. Kakak, dengar itu? Serengku, sebaiknya kau... Aku belum mulai berjuang. Kenapa harus menyerah? Tidakkah kau dengar yang baru saja mereka katakan? Tanganku bisa menghasilkan angka apapun. Semua tergantungku. Kau akan kalah lawan aku. Jangan buang waktu dengan dia. Sebenarnya kehadirannya di sini sudah budi baik ketua pertemuan kandidat ini. Tapi dia masih tak tahu diri, berani menantangmu. Kalian semua, penjahat berkedok orang terhormat, bermuka dua tapi sok suci. Inikah keadilan kalian? Takkah kalian sadar? Ya, Shushu benar. Zihai, kau bilang tak memihak. Tapi lihat kompetisi yang ada. Mana yang untuk Shushu? Hei, Lausi, jangan asal bicara. Li Shushu tak kompeten. Hanya karena anak tertua bisa mewarisi keluarga Li? Mustahil. Keluarga Li takkan akui pecundang. Keluarga Li takkan akui pecundang. Keluarga Li takkan akui pecundang. Sudah lupa kalian? Keluarga Li bisa bangkit karena Ibu Shushu membawa mahar besar menikahi si Hai. Masa kalian tak tahu terima kasih? Dia sendiri yang mau. Lagi pula saat bercerai, bukankah dia bawa uang lalu pergi? Bawa uang?
Li si hai, kau tipu ibiku. Mahar 100 juta. Setelah tak berguna, kau paksa cerai. Cuma kasih 100.000 yuan. Ini namanya merampas. Sebagai anggota keluarga Li, Aku takkan diam melihat. penindasan seperti ini. Paman keempat, kau sudah tua. Pikir baik-baik, mampukah kau lindungi orang tak penting? Sekarang ku beritahu, sesuatu penting. Apa itu? Aku baru saja temui Lord Naga Perak Godmaker Group. Dia berjanji akan mendukungku. Setelah aku pimpin grup Li, pasti akan maju pesat. Kau terlalu yakin. Li Yingying, Godmaker Group takkan urus grup Li. Apakah Godmaker Group akan mengambil alih grup Li? Apa kau yang berkuasa mengambil keputusan? Ya, aku yang berkuasa. Saudariku, apa kau lupa bahwa kau cuma penjual ikan? Hahaha. Penjual ikan. Siapa bilang penjual ikan? Tak bisa punya fast keren? Cukup. Berhenti bicara kosong. Mari mulai permainan dadu sekarang. Li Shushu, kau cuma punya satu kesempatan. Ying akan menang. Aku taruh 100 juta agar Yingying menang. Nama Yingying artinya kemenangan. Tak seperti Li Shushu. Kau, pekundang sejak lahir. Aku bertaruh 500 juta. Yingying menang. Hei, aku pasang 300 juta. Aku pasang 500 juta. Aku juga pasang 500 juta. Kakak, lihat itu, aku punya banyak chip sekarang. Dan uang hasil jual ikanmu. Kurasa tak cukup untuk duduk di si kakak. Kau penjual ikan. Hahaha. Penjual ikan. Paman, aku tak punya kemampuan, tapi aku ingat bantuan ibumu. 1 juta yuan ini ditinggalkan nenekmu diam-diam. Untukku secara rahasia. Sekarang uang ini untukmu. 1 juta. 1 juta. Paman, terima kasih. Tapi aku punya uang. Berapa bisa kau dapat dari jual ikan? Jangan sungkan. Ambil ini. Baik, Paman. Berdirilah di sisiku. Aku tak akan mengecewakan. Aku akan hasilkan 1 miliar dari 1 juta ini. Ya ampun. 1 miliar? Kakak mulai mengumbar omong kosong lagi. Dari 1 juta jadi 10 miliar, kau pikir kau ratu burung pipit? Apakah aku ratu burung pipit? Sebentar lagi kata. Dengarkan, aku peringatkan dulu. Kalian sudah pasang taruhan besar. Jika salah pilih karena sifatmu dan ikuti orang salah, kalian tanggung sendiri akibatnya. APA? Kau pikir bisa menang? Hahaha. Saudariku yang baik, kau mulai ngaco lagi. Pernahkah kau main dadu seumur hidupmu? Mana mungkin kalahkan aku? Kau pikir kau adalah, di setiap bidang, yang punya reputasi hebat. Si jagoan bernama orang biasa, hahaha. Ya, Yingying memang hebat. Kecuali Ratu Burung Pipit datang, tak ada yang bisa kalahkan dia. Dia Ratu Ibu Baptis. Dewey Longma, Saint Medical, Surgeon Nasional, Ratu Burung Pipit. Berbagai identitas. Dia bisa lakukan apapun. Dia bagai dewa, kakak. Kalau benar punya kemampuan, kita buktikan dalam kompetisi. Jika aku menang, grup Li jadi milikku. Kau tak mungkin menang. Akan kubuat kau kalah dengan terang-terangan. Segala sesuatu kembali ke satu. Baik, mari mulai lempar dadu yang poinnya lebih tinggi menang. Yingying mengalahkan Paman Li. Semudah makan nasi. Tak ada kejut. Paman, ayolah. Kenapa begini? Paman Li, kau harus terima 3 tamparan Yingying. Siapa sebenarnya dirimu? Nanti juga kau tahu. Sepertinya ronde ini Belum tentu. Aku masih punya 1 poin. Li Shushu menang. Dia benar-benar menang. Li Yingying, penjual ikan, dengan mudah mengalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Shushu, kamu siapa sebenarnya? Kamu ini siapa? Nanti kamu ketakutan kalau ku beritahu. Shushu, kamu menang. Sekarang, kamulah pewaris grup Li. Master Hill, kamu curang. Li Shushu, pasti kamu curang. Dadu yang kamu pilih. Sekarang kamu kalah. Kamu tuduhku curang? Kalau tidak sanggup kalah, jangan bertaruh. Sebelum mulai,
Kamu mengaku jago. Kalau susu kurang, masa kamu tidak tahu? Apa seseram itu? Identitas? Dia cuma penjual ikan. Mana mungkin punya identitas? Tadi hanya kebetulan. Benar. Betul. Pasti cuma kebetulan. Aku tidak terima masa penjual ikan. Mengvasai grup Li? Aku juga tidak terima. Kami juga tidak menerima. Tidak, aku tidak setuju. Sama sekali tidak. Kalian semua, kalian tidak masuk akal. Paman, orang-orang ini, sebenarnya, tidak ingin aku memimpin grup Li. Mereka hanya takut rakyat akan protes. Semua hanya sandawara. Karena kamu tahu diri, lepas saja yang bukan hak. Kalau tidak, kamu akan celaka sendiri. Tampaknya kalian ingin mengingkari hasil kompetisi dan memaksa Li ingin jadi puer. Ya, grup Li adalah jerih payahku, dan takkan kuserahkan pada... Paman-paman, apa pendapat kalian sama? Benar, kami hanya mengakui Ying-Ying. Paman, saya di pihak Anda. Paman, kuingat kebaikanmu. Tapi tuan-tuan, jika kalian sangat mencintai grup Li, kalau grup Li punya utang, masih mau mengambilnya? Utang apa? Benar, ini konyol. Apa maksudmu? Grup Li adalah 10 perusahaan terbesar di negeri ini. Berkembang pesat. Ayahku masuk daftar Forbes. Mana mungkin ada utang? Sebentar lagi, kalian akan ingat. Aku ini penjual ikan. Hadiah besar untuk kalian. Silakan diterima. Segera jalankan rencana B. Beli saham C, lalu ambil posisi di lokasi D. Serang tepat saham grup Li, sampai turun 90%. Bagaimana dengan 10% sisanya? Simpan untukku, akan kuhabisi perlahan. Perlagak, kau pikir saham itu matematika? Serangan tepat, turun 90%. Hahaha. Jangan-jangan, kau penjual ikan ngerti saham? Wahahaha. Sudah kelihatan dia amatir. Grafik saham saja tak dilihat. Langsung bicara. Tidakkah dia tahu beli saham? Perlu analisis kurva? Punya anak begini adalah tragedi. Tragédie keluarga besar kita. Silakan bergembira. Aku duluan. Pergi sejauh mungkin dari sini. Kedepannya, jangan bilang kau keluarga Li. Ah, hampir lupa. 3 hari lagi pernikahanku dengan Xiao He. Sudah kusiapkan jamuan di Menara Imperial. Silakan hadir dan nikmati. Semua diundang. APA? Kau mau menikah di Menara Imperial? Kau benar-benar lucu. Tahukah kau Menara Imperial itu APA? Hotel bintang 9 termewah. Dengan pelayanan kelas atas. Minimal pengeluaran 1 juta. Seumur hidup jual ikan pan. Takkan bisa masuk Menara Imperial. Apalagi mau menikah di sana. Hahaha. Paman, dia sedang pamer. Jangan dibongkar. Dia sudah terluka bukan jadi penerus. Pukulan berat baginya. Dia sedang membual. Untuk hiburan diri. Memang manusiawi. Jika tidak, nanti dia lompat gedung bunuh diri. Hahaha. Apa? Kau serius? Saham grup Li turun 90%? Saham Li turun 90%? Bagaimana bisa terjadi? Saham Li benar-benar anjlok. Masa bisa begitu? Li Shushu cuma penjual ikan. Mana mungkin dia punya kemampuan untuk menjatuhkan saham Li? Li Shushu, anti-camp. Li Shushu, kamu ngapain? Biasa saja. Kumasuru anak poa. Beli 2 saham. APA. Ini pengaruhi keluarga Li. Anak buahmu? Jangan sok-sokan di sini. Penjual ikan punya anak buah? Ayah, jangan terpedia. Dia cuma bicara sembarangan. Ini cuma kebetulan. Betul. Penjual ikan, mau kendalikan perusahaan publik, dunia finansial bisa kacau nanti. Haha. Benar. Masalahnya saham turun 90%. Partner dan bank pasti. Lihat gejolak besar ini. Mereka akan langsung ambil sanksi. Ambil tindakan tegas. Apa yang kalian takutkan? Presiden baru Li Group kalian. Kakak hebat saya. Bukan terkait Godmaker Group, tanya saja ke Godmaker Group. Sniper bisnis apa? Ini cuma hal sepele. Ya. Aku akan telepon Silver Dragon. Minta bantuan Godmaker Group. Ini hal kecil. Bukan masalah, aku duluan. Semoga Li Group kalian di bawah kakak makin sukses. Terima kasih kakak, resepsi pernikahanmu. Aku pasti datang merayakannya. Aku punya kejutan spesial. Kirim saja, aku terima semua. Telepon tadi darinya. Itu seperti sniper dewa. Apa ini cuma kebetulan? Ayah percaya dia, penjual ikan. Bisa jadi sniper bisnis mematikan? Aku juga tidak percaya. Tapi dari wajahnya, dari matanya, kulihat kepercayaan diri yang mencekam. Kirim perintahnya. Grup pembuat dewa dilarang keras untuk berbisnis dengan keluarga Li.
Jika berani melanggar, bunuh tanpa ampun. Sekarang aku mulai ragu. Sang penyelamat, apakah dia orangnya yang memiliki semua aura orang biasa berkode? Kenapa? Jika dia benar-benar orang biasa itu, maka keluarga Lee, bagaimana bisa hanya Jinhai kecil? Klan? Tidak bisakah kau melihatnya? Keluarga Lee tidak menyukainya. Kenapa dia membantu keluarga Lee naik? Tapi jika dia benar-benar orang penting, kenapa dia mau menjual ikan dan telah menjual ikan selama bertahun-tahun? Aku kenal seorang aktris yang seorang diva. Dia dikelilingi orang setiap hari saat keluar. Bahkan saat tidur, ada kamera di sekitarnya. Jika dia berbicara dengan seorang pria, dia akan dirumorkan. Dia telah kehilangan kebebasannya. Dia menjalani hidup yang genting setiap hari. Sangat lelah. Saya mengerti maksud Anda, Tuan P. Jika tidak, dia bisa mengalahkanmu di setiap langkah. Dan bisa menjadi raja dimanapun dia pergi. Kenapa dia menjual ikan di Iyalan? Karena ketenaran dan kekayaan ada dalam jangkauannya. Dan dianggap sebagai kotoran. Mimeng. Mari masuk dan melihatnya. Nah, ini hari besar. Kerabat dan teman akan datang. Oh, Tuan Zhang sudah datang. Tuan Zhang, Anda sudah datang. Terima kasih atas dukungan Anda. Sik Wang, masuk dan duduk. Silakan duduk. Selamat datang. Kepala keluarga Zhang memberi 1 juta yuan. Semoga Presiden Xiao bahagia. Kepala keluarga Liu beri 3 juta yuan. Semoga Presiden Xiao bahagia. Ketua Wang dari grup Wansheng, hadiah 10 juta yuan. Semoga Presiden Xiao bahagia. Selamat. Selamat. Hei, kukatakan, ibu mertua, apakah keluargamu terlalu lusuh? Acara sebesar ini, bahkan tidak ada hadiah. Hei, apa yang kau lakukan? Kami penjual sayur di pasar. Dia mengundang kami. Lihat sendiri undangan ini. Shushu. Aku mengundang mereka ke sini. Biarkan mereka masak. Hahaha. Oh, sangat indah. Ya Tuhan. Kakak Abah, kenapa mereka semua di sini? Shushu, kau benar-benar hebat. Kau mengadakan pernikahan di Imperial Tower. Selamat. Kau tahu aku tidak punya banyak uang. Tolong tulis hadiah 500 yuan untukku. Tulis saja 500 yuan. Tulis 300 untukku. Tolong tulis 300 untuk... Terima kasih. Aku juga 300. Bantu aku tulis 300. Aku juga 300. Terima kasih semua, silakan duduk di sana. Mari kita mulai perjamuannya. Tunggu. Li Shushu, apa ku gila? Kenapa ku undang orang sembarangan? Mereka kerabat dan teman untuk memberi selamat. APA Masalana. Kau tak tahu ini tempat apa? Acara apa ini? Ini restoran Kekaisaran Bintang 9. Semua di sini kalangan bisnis elit dan keluarga kaya. Ku undang penjual ikan. Kau sengaja mau bikin aku marah? Ya. Apa salahnya penjual ikan? Bukankah mereka juga manusia? Ya, tapi manusia punya tingkatan berbeda. Kalau keluarga Xiao menikahkan anak, harusnya jamuan mewah. Kau malah undang penjual ikan. Kau mau mempermalukanku. Kau tak tahu malu. Keluarga Xiao punya harga diri. Awalnya aku tak setuju Xiao He menikaminya. Dulu, bukankah dia putri sulung keluarga Li? Sekarang dia terpuruk begini. Ibu mertua, tenanglah. Shuyu bermaksud baik. Dia pikir untuk acara besar. Undangan banyak biar meriah. Ini teman-teman kerjanya. Mereka tamu undangan. Jangan dipikirkan. Tidak. Selama pedagang sayur masih di sini, pernikahan tak bisa lanjut. Shushu, kami memang tak pantas. Maaf sudah mengecewakanmu. Selamat ya, kami permisi dulu. Susu, selamat. Kami duluan. Tunggu. Jangan pergi. Tunggu. Jangan pergi. Tante, ada hal lain lagi? Kalian bisa menghentikan pekerjaan untuk hadir di pernikahanku. Kalian adalah keluarga dan temanku. Jika mereka merendahkan kalian, itu sama saja menghina aku. Bahkan jika aku tidak menikah hari ini, aku tetap akan buat kalian duduk di sini. Nikmatilah jamuan ini. Apa maksudmu? Kau mau melawan aku? Ya, kau sengaja bikin aku marah? Hei, Pas Xiao, putramu sangat luar biasa. Pantaskah anak pungut keluarga Li ini bersamanya? Lagi pula sikapnya seperti ini. Aku sama sekali tidak tahan. Kepala keluarga Li telah umumkan. Nona kedua Yingning yang akan warisi keluarga Li Shushu ini sudah tidak dianggap dan jadi orang biasa. Xiao He menikahinya hanya buang-buang saja. Sudah aku nasihati Xiao He untuk batalkan petunangan, tapi dia tetap bersikeras. Tuan Xiao me Monsetia. Sangat disayangkan.
Pokoknya aku tidak peduli. Jika pedagang sayur ini tidak kusingkirkan hari ini. C'est Calipin Akumati. Xiao Hi takkan kubiarkan menikahimu. Sadala, Shushu. Kami takkan mempermalukanmu. Kita pergi saja. Jangan pergi. Tidak APA, Shushu. Kami tahu kau orang baik. Tak akan menyalahkanmu. Tuan Muda Keluarga, Xiaomi Mang Lor Biasa. Kau menikah dengannya. Kami semua senang untukmu. Jika karena kami, pernikahanmu gagal, kami akan merasa bersalah. Iya, Susu, kami ini orang desa. Sudah biasa diteriaki orang kaya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan kami. Saudara-saudara, tak perlu berkata lagi. Hari ini, aku harus buat kalian duduk di sini. Kalian harus makan di sini. Aku yang pesan hotel ini. Akulah yang berkuasa di sini. Kau yang memutuskan. Putus saja. Beritahu Xiaohe. Kami takkan menikah. Ya, aku akan telepon Xiao Hi sekarang. Kami takkan menikah. Pak Mertua, jangan terburu nafsu. Mari kita bicarakan. Mari selesaikan denken dialog. Bicara tidak ada gunanya. Sudah lihat wajahmu di cermin? Kamu ini siapa? Kamu cuma anjing liar yang diusir dari rumah. Berdazar à Bako Beradi. Teriak-teriak di depan keluarga Xiao. Apa dia Carrie Maddie? Baik, aku segera ke sana. Shushu, kamu, cepetan, minta maaf ke paman dan bibimu. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan menghina aku duluan. Mengapa aku harus minta maaf? Dasar anak keras kepala. Kenapa kamu terlalu ngotot? Ini harapan hidupmu. Sadala, Ushushu. Aku yang akan minta maaf. Pak Xiao, maafkan kami. Ini kesalahan kami. Kami mengganggu ketenangan. Jangan salahkan Shushu. Kami akan pergi. Kah, ini bukan salahmu. Kenapa kau harus minta maaf? Tak APA. Shushu. Kami tahu kau orang baik. Jika kau menikahi putra sulung keluarga Xiao, kau bisa mengubah nasib. Kami semua berharap kau bisa sukses jika nanti kaya. Bantu kami juga, ya? Jangan berharap. Aku sudah telepon Xiao. Dia akan segera menyelesaikan ini. Anak Buangan, Keluargali. Kau akan menyesal. Pernikahan batal, kan? Kalau budget putus. Aku juga pergi. Jangan alihkan pembicaraan. Pernikahan harus lanjut. Kakak, jangan khawatir, hadiah besar dariku belum sampai. Keponakan Li ingin datang memberi ucapan selamat. Paman dan Bibi, Butler Kian, daftar hadiah. Siap, Nona Li. Grup Li mengucapkan selamat pada keluarga Xiao. Ini daftar hadiahnya. 8 panji dinasti Ming senilai 10 juta. Wah, 10 juta. Senilai 8 juta. Villa di Yinhai. Senilai 30 juta yuan, Rolls-Royce edisi terbatas, dan uang tunai 100 juta yuan. Oh, Nona kedua sangat ambisius dan menjanjikan. Aku tak paham bagaimana anak satu ayah bisa ada yang tak berguna dan mubazir. Bibi, jangan bicara begitu. Kakakku, cukup berbakat. Nona, kau bercanda. Apa bisa dijual ikan? Jual ikan butuh keahlian. Jual ikan itu sulit. Itu bukti dia pekerja keras. Jika aku harus kerja kotor, melelahkan dan menyengsarakan, aku tak sanggup. Ini membuktikan kakak lebih hebat dariku. Tahan derita. Bukankah itu kerja pelayat? Menurutku, dulu, kalau Xiao Hi dan Yinging dijodohkan, akan bagus jika Xiao Hi dan Yinging, dengan statusmu, Singgu Pazangan Serazi. aliansi kuat. Betapa hebatnya itu. Bibi sudah tua. Harus bertanggung jawab atas ucap. Tante, Anda sudah sangat tua. Anda harus bertanggung jawab atas ucapan Anda. Apa maksudmu? Apa Anda menganggap saya? Saya hanya menjengkelkan Anda. Anda tidak boleh sok elit. Setidaknya Anda harus punya batasan. Kalau tidak, Anda akan dipermalukan. Ini tidak baik. Haha, benarkah maksudmu mau mempermalukanku? Kau pikir kau putri tertua keluarga Li? Bukan. Keluarga Li sudah meninggalkanmu. Penerus keluarga Li sekarang adalah Yinging. Hanya penerus keluarga Li. Saya tidak anggap serius. Yang tak bisa dapat anggur bilangnya asam. Tidak KPA, hari ini di sini, semua orang di Jinhai akan tahu identitas. Saat itu, banyak orang dan Anda akan menyesali kebutaan. Berani-beraninya kau sebut aku buta? Hari ini aku harus memukulmu. Anda kena cirrhosis hati, tapi masih marah-marah. Mau mati? Apa katamu? Bagaimana kau tahu aku kena cirrhosis? Yang ku ketahui, Anda takkan pernah bayangkan. Oh, aku mengerti. Pasti kau pasang alat pantau di rumahku.
Kalau tidak, mana mungkin kau tahu hasil rumah sakit? Bagaimana kau tahu? Tidak mungkin, Kak. Kau orang seperti ini. Kau mengintip ayah mertuamu sendiri. Ini benar-benar tak bermoral. Bagaimana bisa kau lakukan ini pada ayah mertua? Orang kampung ini benar-benar rendah kualitasnya. Sepertinya Tuan Xiao tidak bisa menikah. Li Shushu, apa Yongku lakukan? Kalau tidak ngaku, aku akan panggil polisi. Hei, ibu mertua, saudara Shushu kami. Hanya bicara sembarangan, jangan dianggap serius. Shushu kami jual ikan tiap hari. Dia tak sempat mengintip suamimu. Benar. Shushu kami. Bekerja sama setiap hari. Kami semua bisa bersaksi. Ya, kami semua bisa bersaksi. Bekerja sama setiap hari? Apa dia kerja malam juga? Ibu, ada apa? Ibu, ada apa? Baru saja kukatakan. Orang inakela bawatak, pantadinikai. Kotidak perkaya. Dia memasang kamera di rumah kami untuk mengintip ayahmu. APA, kau pang kamera di rumah kami. Mau makan apa saja boleh, tapi jangan ngomong sembarangan. Bagaimana kau jelaskan ini? Soal sirosis hati saya. Bisa kulihat dari nadi, tak hanya sirosis hati, istrimu juga haid tidak teratur. Haid tidak teratur. Kadang datang 2 minggu sekali, kadang 2-3 bulan sekali, bahkan kadang tidak datang. Dokter Tiongwah memberimu obat rahim dingin, tapi tak ada efeknya. Tiap kali haid datang, perutmu sakit luar biasa, lalu dada ikut nyeri. Lebih sakit dari mati. APA saya salah. Bagaimana kamu tahu? Aku Ali Chi Huang. Oh ya? Bisa kau obati? Kalau bisa. Hari ini kami maafkan. Saya mengobati sesuai suasana hati. Tak ada yang bisa tawar-menawar atau mengajukan syarat. Sudah, Li Shushu. Jangan gunakan trik kotor untuk menipu orang. Kalau kira saya bohong, silakan tak usah percaya. Tak masalah. Nanti jangan carry saya lagi. Lupakan ini. Siapa suruh kau aja penjual ikan berisik ini? Pernikahanku. Tentu aku undang mereka. Memangnya perlu izin orang lain? Kau undang mereka. Kau tahu ini akara APA? Kau tahu saya paraku? Kau yang undang. Kau sengaja datang untuk mempermalukanku? Saat kita bertunangan dulu, keluarga Xiao masih keluarga kecil. Aimyu, cuma tukang cor beton di proyek. Tapi beberapa tahun terakhir, keluarga Xiao jadi makmur. Kini kau henekin pedagang sayur. Kau. Xiaohi. Saat pertama ketemu, kupikir kau baik dan tulus. Jadi tak kuhiraukan latar, abaikan kemarahan ayahku. Sebagai putri keluarga Li, melakukan perjodohan dengan, ini awal kehidupan mujurmu. Tapi jika kau berubah, kau akan kehilangan berkah keberuntungan. Apa katamu? Keluarga Xiao bangkit karena dirimu, dan kau tak suka padaku. Dia gila ya, orang yang mengandalkan keluarga Li, tapi tak berkarya, berani menghina tuan muda Xiao yang sukses. Aku tak tahan orang seperti ini. Sang tak tan lagi. Nona, orang tuanya datang? Sebentar lagi sampai, baru kabari. Sebentar lagi selesai bersih-bersih. Aku telepon dulu. Jangan telepon, kami sudah datang. Kondisi tubuhku tak baik. Aku terlambat. Mohon maafkan saya. Ayah mertua yang terhormat, ayah akhirnya datang juga. Putrimu yang durhaka, hampir membuatku marah. Ada masalah apa donganya? Lihatlah dia, kedua keluarga kita akan menikah. Dia mengundang pedagang sayur. Aroma, di badan mereka. Memalukan keluarga kita. Ashui. Xiaohe baru bertengkar karena ini. Memalukan keluarga kita. Melahirkan anak tak berguna. Hidup tak bisa diputar ulang. Kalau tidak, si belum melahirkannya. Sudah kumasukkan kembali. Li Zihai, kau tidak punya hati nurani, kau manfaatkan keluarga Zhao. Lalu pamer dengan keluarga Zhao. Kau usir aku, nikahi si perayu ini. Bahkan putrimu sendiri, kau usir juga. Kata kau dia tak berguna. Kau zalimi aku. Tak apa. Tapi barani zakiti Shushu. Aku takkan diam saja. Siapa yang kau sebut perayu? Awas ku tantang. Siapa berani sentuh ibuku? Ku bikin dia mati. Jangan paksa aku membunuh. Beraninya-ku. Kau pikir diri siapa? Berbicara dengan nada begitu? Tidak tahukah kau putri sekarang adalah pewaris keluarga Li? Nak, panggil orang pukul dia. Balas dendam untukku. Ibu, jangan marah. Ibu orang berstatus dan berpendidikan. Ibu adalah ibu pewaris. Kakak hanya penjual ikan. Tak perlu hirakan dia. Lihatlah, putriku sangat santun. Lalu kamu apa? Baiklah, kakak Xiaohi. Pernikahan harus dimulai. Mari kita mulai. Para tamu terhormat, selamat datang dalam pernikahan Nona Li Shushu dan Tuan Xiaohi. Mari kita persilakan. Tunggu. Tuan Xiao, ada yang ingin disampaikan? Pembawa acara salah sebut. Pengantin hari ini bukan Li Shushu, melainkan adiknya, Nona Li Yingying, putri kedua keluarga.
Bapak Xiao, ada apa ini? Bukan urusanmu, kamu turun, biar aku yang bicara. Oak. Maafkan saya, pernikahan hari ini ada alasan khusus. Saya rasa perlu menjelaskan ke semua orang. Memang benar, beberapa tahun lalu, saya punya kontrak pernikahan dengan Li Shushu. Saat itu, dia putri tertua keluarga, baru lulus kuliah, penuh ambisi. Itulah daya tarik terbesar seorang wanita. Daya tarik terbesar. Saya yakin setiap pria ingin pasangannya bisa tampil anggun, juga pandai mengurus rumah. Saya pun begitu. Pemimpin grup Li berbaik hati, mengizinkan Li Shushu mengasah diri, berharap dia bisa membuktikan kemampuannya untuk mewarisi grup Li yang besar. Seperti kita tahu, 5 tahun berlalu, Nona Li Shushu kita, putri tertua keluarga Li yang terhormat, masih gagal jualan ikan, malah bersaudara dengan pedagang sayur. Akhirnya, pemimpin grup Li sangat kecewa, mengalihkan hak waris ke putri kedua keluarga, Li Shushu yang dulu diagungkan, kini jatuh ke lumpuh. Dia tak layak dapat pengorbanan saya 5 tahun. Saya bukan orang tak berperasaan. TAPI, saya tak mau hidup dirusak wanita biasa tanpa jadi saya batalkan pernikahan Li Shushu untuk menikahi putri kedua keluarga Li. Apa kalian paham? Baik, saya dukung. Camille juga setuju. Dukung. Nak, akhirnya kau sadar. Sudah kubilang, kau ini manusia langka. Masa mau terjun ke lumpur kotor? Li Shushu saja tak layak bawakan sepatu. Le pas diabagu, puis tu t'es pas. Li Shushu, kau mau bicara apa? Kau bilang kau naga di antara manusia? Aku hanyalah genangan lumpur kotor. Aku tak pantas mengangkat sepatumu. Bukankah begitu? Ya. Xiaohe, mungkin kau tak tahu. Semua yang kau punya hari ini adalah pemberian dari di matamu. Aku cuma penjual ikan. Bukan penjual ikan biasa. Status dan reputasi tak terbayangkan. Layak dapat hormat dan kekagumanmu seumur hidup. Kakak. Li Shishi, aku sudah tendang kau. Masih asik berkoar-koar? Kau pikir gembar-gembor bisa selamatkan harga dirimu yang hina? Kau yang tak kompeten dan tak punya ambisi, pantas jadi buangan takdir. Layak dihinakan semua orang. Kau pantas jadi bahan ejekan. Kau bilang, aku akan jadi bahan tertawaan. Bukan aku, orang-orang di sini. Pantas melihat kejecengku? Saudariku, kau benar-benar membohongi diri. Kau berani bilang orang di sini pantas menertawakanmu? Kau cuma penjual ikan. Mereka di sini mana bisa menertawakanmu? Nyonya, sebenarnya ucapannya tak salah. Lihatlah penjual sayur yang diundangnya. Mereka semua orang kampungan. Dengan begini, tak mungkin menertawakannya. Aku sekarang tahu kenapa dia mengundang penjual sayur untuk jadi pembanding. Hahaha. Hei Nyonya, walau kami penjual sayur, tapi kami tak makan hartamu. Jangan menghina sembarangan, mengerti? Kau bilang aku menghinamu. Dalam ucapanmu, bukankah itu maksudmu? Benar? Belum lagi menghina. Bagaimana jika kupukul? Bagaimana jika kupukul kau? Kau mencari mati. Li Shushu, beraninya kau pukul aku? Jika tak berhenti, kehajar kau. Bagaimana jika kebunuh kau? Ayah, kau lihat sendiri. Dia yang mulai hari ini. Jangan salahkan aku membunuh saudariku. Hari ini harus kubunuh dia. Di mana satpamnya? Anak nakal, lutut di lantai dan minta maaf pada saudarimu. Minta maaf mustahil. Ku beritahu, dia pantas menerimanya. Kau. Jangan khawatir, ayah. Hari ini aku harus membunuhnya. Dia berani memukulku. Tangkap dia, hajar dia. Kau yang pukul, nona kedua, bukan? Hei Satpam, jangan salah paham. Dia yang pukul duluan. Apa salahnya memukulmu? Tahu tak ini tempat apa? Ini hotel mewah. Siapa izinkan kau masuk? Pergi dari sini. Atau kutangkap kau juga. Kau benar-benar buta. Apa katamu? Kukatakan kau benar-benar buta. Kau ganggu majikanmu sendiri. Tuan? Siapa tuannya? Kamu bilang kamu. Hari ini pernikahanku. Sudah kureservasi hotel ini. Tentu saja aku. Hahaha, kau pikir kau manusia? Kurasa aku tak tahu. Nona kedua adalah ahli waris keluarga. Kamu cuma anak buangan keluarga kaya. Penjual ikan kere, berani-beraninya pamer di sini. Jangan banyak omong dengannya. Pertama, tangkap dia. Lalu siksa pelan-pelan. Ya. Tangkap dia. Beraninya kau. Teman-teman, jika dia berani tangkap Shushu kami. Kami lawan mereka. Ya, jangan biarkan mereka pergi. Ayo kita lawan. Serang. Walau kami tak punya kuasa atau status. Derajat rendah. Tapi tak boleh diinjak-injak. Kalian pedagang sayur busuk, berani melawanku ya? Shushu saudarin. Kau rampas hak warisnya. Curi suaminya.
lalu mau melahapnya. Tak ada hukum semena ini. Dasar kawanan pecundang, berani ngajari aku? Baik, kalau ingin mati, Kukebalkan. Hari ini, akan kupermalukan kalian. Hello, Bang Jagel, ada yang ganggu aku. Bawa anak buahmu ke Emperor Building. Tunggu saja, Bang Jagal segera datang. Nanti kalian akan tahu. Ying, kalian berdua saudara. Tak perlu dibuat ribut. Shushu, cepat minta maaf ke kakakmu. Ayo pergi, lupakan saja pernikahan ini. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ibu, jangan khawatir. Bukan kuma orang di sini. Selesai Jin Hai Pun, tak ada yang bisa sentuh aku. Cuma bisa menggembar-gemborkan. Kereza, kau tak tahu reputasi SI tukang daging kan? Di tangannya, manusia lebih hina dari babi dan anjing. Lihat saja bagaimana dia membunuhmu hari ini. Lupakan, Nona putri kedua. Tak usah repot dengan penjual ikan. Biarkan dia pergi. Jangan lupa masih banyak tamu yang mau mendoakan pernikahan kita. Tidak baik mengabaikan mereka. Baiklah. Asal dia dan para penjual sayur busuk ini berlutut dan menempar diri, lalu minta maaf padaku, aku bisa pertimbangkan. Kau dengar, Li Shushu. Jangan tunda lakukan sekarang. Kaisar Pun, tak bisa suruh aku berlutut. Dia tidak layak. Dia sudah kasih jalan keluar. Kau tetap ingin sok benar. Bahkan jika kau ingin buru-buru mati, pikirkan penjual ikan yang menolongmu. Renungkan itu. Takkah kau lihat ibu begitu khawatir? Xiaohi, jangan hiraukan dia. Dari dulu memang begitu. Tak punya kemampuan apapun. Tak tahu diri. Harus menderita dulu baru sadar. Li Shushu, aku sudah cukup baik padamu. Jika kau tetap nekat, tanggung sendiri akibatnya. Shushu, dengarkan Xiaohi. Cepat minta maaf ke kakakmu. Ayo pergi. Dia sudah lakukan banyak kekejaman. Masih mau aku minta maaf? Hari ini jika tak kupukuli dia, tak bisa kubuktikan kemampuan meski hancurkan keluarga. Hahaha, APA, kau ingin menghancurkan aku lalu meruntuhkan keluarga. Hahaha, kau benar-benar menggelakan. Kau bersermon tapi tak bisa lihat jati dirimu sendiri. Kau anak perempuan yang diusir. Penjaja ikan di jalanan. Apa hakmu untuk bersikap sombong? Untunglah Pak Tuali bijaksana, mengusirnya dari rumah. Kalau tidak, keluarga Li akan hancur karenanya. Benar, pemimpin grup Li punya visi dan keberanian. Jika grup Li diserahkan padanya, besok juga akan bangkrut. Kalian para penjilat, tak bisa mengenali naga sejat. Tunggu sebentar, akan kucongkel mata supaya kau lihat aku jelas-jelas. Melihatmu jelas-jelas, bukankah kau hanya anak buangan, penjual ikan di jalanan? Mon puka ko jadi peu m'importe. Bukan kuanya anak perempuan yang terlantar. Dan jualan ikan di jalanan, mau jadi peri? Sebentar lagi kau akan tahu. Nona Li. Saya sudah lihat Nona Li. Katakan. Para kepala negara dan pejabat sudah tiba di Provinsi Tang dan sedang menuju Jinhai untuk menghadiri pernikahanmu. Perlu aku kirim orang untuk sambut mereka? Tak perlu, mereka semua kenalan dekat. Tak usah terlalu resmi. Baik. Apa yang Kyungar tadi? Para kepala negara dan pejabat akan datang ke pernikahannya, semuanya. Apa aku dengar benar? Benarkah begitu? Nona kedua, Tuan Putri dengar benar. Dia benar-benar gila. Berani sekali dia mengumbar kebohongan. Keranti nanti, dia akan bilang dirinya adalah Lord Longma dari grup Godmaker. Kurasa nanti, dia akan bilang bahwa dia adalah Lord Longma dari Godmaker Group. Hahaha. Tuan Pei, ini kesempatannya. Syahiasai bodoh, ITU. Mau membatalkan pertunangan Nona Li. Apa katamu? Mereka kira Nona Li hanya penjual ikan biasa. Mereka meremehkannya. Xiaohi langsung mengumumkan pembatalan tunangan dan malah mau nikahi saudarinya. Benarkah? Saya sudah mengawasi dari dalam. Sekarang saya yakin Nona Li yang terlihat biasa, penjual ikan ini, sebenarnya punya aura kuat. Dewa dengan kode nama orang biasa. Kenapa kau terlihat biasa? Karena di tengah tekanan mereka, Nona Li tetap tenang dan terkendali. Dia masih santai, ekspresinya tak berubah. Belum pernah kulihat wanita yang setenang itu dalam badai. Sifatnya yang tenang. Siapapun dia penyelamatku. Aku sudah siapkan hadiah besar. Sekarang aku akan lamar Nona Li. Jangan ketinggalan, ikuti terus. Cepatlah. Cepat. Kak tukang daging, kau di sini. Siapa pelakunya? Keluar sekarang. Dia pelakunya. Beraninya kau memukul putri kedua keluarga Li?
Kalau tidak segera pergi, nanti giliranmu yang dipukul. Saudara-saudara, dia bilang mau memukulku. Ingin, siapa orang ini? Berani sekali dia berlaku lanjang. Dia anak perempuan terbuang dari keluarga kami. Setelah diusir Li Xiang, dia jualan ikan. Oh, pantas saja. Dia cuma penjual ikan biasa. Dia tidak tahu nama asliku. Berani melanggar ajaran leluhur. Sepertinya, aku harus memberimu pelajaran. Dengarkan baik-baik. Nama marga saya Tu. Bernama Tu Ibiao. Sejak kecil saya kejar babi untuk disembelih. Besar jadi pemburu nyawa manusia. Dari menguliti hewan, saya naik pamer di dunia perselit sebagai jago berdarah. Kemudian saya dirikan sebuah geng bernama Geng Kapak. Mari lihat kapak saya. Lihat jelas. Mata kapak ini merah seluruhnya. Tahu kenapa? Ini darah korban pembantaianku. Terendam sampai meresap. Nona Li saya taktian lagi. Aduh. Pergi kau. Dasar jalong, berani mukul aku. Apa maksudmu? Serang dia. Pukul aja. Ayo. Takut apa? Tebas saja di sini. Jalong, aku anak buah Tuan Hao dari Jin Hai. Lawan aku berarti kau menghina Tuan Hao. Wan Tian Hao I to you? Kau kenal dia? Dia penguasa Jin Hai. Raja Han Platinum. Kalau dia datang, cukup satu perintah. Kau akan lenyap dari Jin Hai. Ngel ya? Akan kubuat lumpuh. Karena dia anjingnya Wan Tian Hao, biar tuannya yang urus. Kalau gagal, baru kita habisi bersama. Sudah, Paman Li. Aku tahu kau tidak rela dan kesal. Tapi semuanya sudah terjadi. Jurang antara kita terlalu lebar. Mustahil terkejar. Jadi, terima saja takdir. Jangan terus Jadi, kau harus menerima takdir dan kenyataanmu. Jangan bertindak senaknya tanpa batas di sini. Kau bilang aku yang buat masalah. Bukan begitu? Xiaohi. Aku paham sifatmu yang materialistis. Lagipula manusia memang suka pamer. Tapi kalau kau buta mata hati, aku sungguh merendahkanmu. Kau yang pitaskan tenenggandulwan. Lalu kau yang memprovokasiku. Aku cuma memberimu pelajaran. Kau bilang aku yang buat onar. Kalau bukan kau yang bikin masalah, lalu siapa yang panggil pedagang sayur ini? Aku yang panggil mereka. Mereka teman-temanku. Dan saudara-saudaraku. Aku undang mereka ke pernikahan. Ada masalah? Tentu saja ada masalah. Masalah APA? Karena mereka tidak pantas. Xiaohi, singkirkan kesombonganmu. Kau benar-benar membuatku muak. Menyedihkan. Dia anggap aku menyedihkan. Hanya 5 tahun aku jadi orang baru kaya di kawasan bisnis Jin Hai. CEO bernilai ratusan juta yuan. Pedagang ikan berani merendahkanku. Tahu malulah, Xiaohi tanpa bantuan Nona Li. Kau mungkin masih jualan. Tahu busuk di pinggir jalan. Apa maksudmu? Dia membantuku. HMPH, atau bagaimana? Kau kira peluang dari kemampuanmu sendiri, itu rekayasa Nona Li? Gila, sungguh gila. Kau tidak kompeten, tapi mau mengambil jasaku. Sungguh memuakkan. Tuan Wan sudah datang. Tuan Hao sudah datang. Kau selesai. Tuan Hao, Anda di sini. Kenapa kau di sini? Ada yang berkelahi dengan temanku. Putri kedua grup Li. Aku datang untuk menyelesaikan ini. Tak kusangka lawannya ahli bela diri. Kami tak sanggup. Aku harus minta bantuan anak buahmu untuk menanganinya. Siapa yang berani ini? Oh, ternyata dia. Lihatlah kau, pedagang ikan kampungan. Wan Tian Hao memberi salam pada Nona King Luan. Wan Tian Hao, ini orangmu? Ya, dia biasa membantu tugasku. Apa dia mengganggu Nona King Luan? Dia menghina aku, bahkan mengancam akan menghancurkan Nona Li. Ini masalah serius. Apa? Dia berani mengancam Nona Li? Di mana Nona Li? Siapa Nona Li? Aku. Ada perlu apa? Nona Li? Ampunilah, Nona Li. Maafkanlah, ini salahku tak mendidiknya baik-baik. Akan kuselesaikan sekarang. Tuan Hao, apa yang kau lakukan? Dia cuma anak pungut keluarga Li. Pedagang ikan busuk biasa. Mengapa kau bersujud padanya? Diam. Tuan Hao, apa maksudnya ini? Berani-beraninya kau ganggu Nona Li? Nyawa 9 nyawa pun takkan cukup. Bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Tuan, maafkan saya. Bawa dia keluar. Pergi. Tuan, maaf Tuan. Nona Li, ini sudah selesai. Mohon maafkan saya. Nona Li. Sudah berani sakiti Nona Li? Tak tahu harus bagaimana? Ya. Saya akan potong 1 lengan. Cukup? Hei, kau datang ke pernikahanku hari ini. Ya, benar. Karena kau datang untuk memberi selamat, kali ini aku maafkan. Terima kasih, Nona Li. Cepat, berikan daftar hadiah. Wan Tian Hao,
orang terkaya di Jinhai. Ucapkan selamat pada Nona. Ini daftar hadiah senilai 5 miliar. Pedang Kingke dinasti Qin dari grup Li, senilai 3 miliar yuan. Yusi dinasti Han, senilai 1 miliar yuan. Buku militer dinasti Song, senilai 1 miliar. Pesawat pribadi khusus, dan tunai 1 miliar yuan. Mohon diterima, Nona Li. Tak perlu. Keluarga Xiao sudah batalkan pertunangan. Apa? Keluarga Xiao batalkan pertunangan? Ya, tuan muda keluarga Xiao yang angkuh itu merendahkanku karena hanya penjual ikan, menganggapku tak pantas untuknya. Langsung dia batalkan pertunangan, lalu pilih Li Yinging jadi pengantin. Apa? Dia mau nikahi Li Yinging? Siapa Li Yinging ini? Tuan Wan, ada masalah apa? Li Shushu sudah kami keluarkan dari keluarga Li. Keluarga kami sangat kecewa padanya. Mangapa Kobejitu takut padanya? Bantu dia melawanku. Apa katamu, Nona Li adalah anak yang Ya, saya menyuruhnya Keluar dan Kari Penggalaman. Sudah 5 tahun masih jualan ikan. Dia sungguh mempermalukan keluarga Li. Kalau bukan karena ini, Xiao et Takakan membatalkan pertunangan dengannya. Untuk menikahi Yinging. Kalian benar-benar orang buta yang bodoh. Kalian tak sadar Nona Li bagai bulan purnama di langit. Yang tak boleh kalian sakiti. Keluarga Li dan Xiao sebaiknya minggir dari Jinhai dengan sukarela. Tuan Wan ingin kita diusir dari Jinhai. Tidak, bukan cuma keluarga Li dan Xiao. Oh, Nona Li, apa masih ada orang lain? Semua yang menyerangku hari ini akan ku keluarkan dari Jinhai. Sombong. Siapa kau ini? Berani bicara besar. Benar. Kalian semua yang hadir hari ini bukanlah raksasa bisnis di bidang masing-masing. Mengapa kalian ingin kami tersingkir dari Jinhai? Apa keluhan? Wan Tianao, meskipun kau adalah. Meski kau orang terkaya di Jinhai. Lalu apa? Harus kau tahu, pendukung sebenarnya keluarga Li adalah keluarga Pei di Beidou. Kau bilang pendukungmu adalah keluarga Pei, keluarga nomor 1 di Beidou. Tentu saja. Meski kau orang terkaya di Jinhai, keluarga Pei adalah terkaya di negeri ini. Dibanding keluarga kau hanyalah ikan kecil di hadapan mereka. Wan Tianhao, apa kau sudah terpesona oleh Li Shushu? Apa maksudmu dengan terpesona? Aku sudah 5 tahun bertunangan dengan Li Shushu. Aku sangat mengenalnya. Dia hanya orang biasa. Saka membual, tak berguna. Dia pernah bilang suatu hari dia akan membuatku mengaguminya dan memberiku mahkota termahal, serta membuatku pria paling bahagia di dunia. TAPI. Dia tetap penjual ikan. Tuan muda, kau salah, Nona Li. Perkata Tuan Wan, Banggon, ayahnya adalah kepala keluarga Li. Li Yinging adalah saudarinya. Mereka keluarga, tak ada yang lebih mengenal dirinya. Jika mereka tidak mengenalnya dengan baik, takkan berpikir, hidupnya sudah tak ada harapan. Aku takkan merusak pernikahannya, menghancurkan pesta pernikahan, dan menggantikannya dengan saudarinya. Tuan Wan, lihatlah baik-baik. Ini adalah Nona Li yang terhormat ini, yang kau temui di pasar sayur. Dia memperlakukan restoran ini seperti pasar, mengundang pedagang rendahan ke pernikahan. Cukup. Sosok seperti apa Nona Li ini? Aku lebih mengenalnya daripadamu. Hari ini, semua yang menghina Nona Li di sini lebih baik hengkang dari Jinhai. Jika Nona Li yang bertindak, kalian takkan sempat menyesal. Wan Tianao, kau tetap keras kepala. Demidia, kau berani bermusuhan dengan komunitas bisnis Jinhai. Hari ini, yang berani menghina Nona Li, lebih baik pergi dari Jinhai sendiri. Jika Nona Li yang bertindak, kalian takkan sempat menyesal. Wan Tianao, keras kepala sekali kau. Demidia, kau berani musuhi semua pengusaha Jinhai? Kalian cuma gerombolan sampah. Berani ngaku wakil pengusaha Jinhai? Ingat kata-kata keluarga Li didukung oleh keluarga Pei dari Beidou. Kau pikir siapa dirimu? Wan Tianhao, berani aksi di depan kami, di hadapan keluarga Pei. Kau bukan apa-apa. Sangu, berani ulangi ucapanmu? Kalau mereka andalkan keluarga Pei, suruh keluarga Pei datang. Aku lihat apakah mereka bisa kalahkan aku. Baik, kau yang minta celaka. Sekarang juga aku benci keluarga Pei. Putra sulung keluarga Pei dari Beidou sudah datang. Ini Tuan Pei dari Beidou, keluarga terkaya di Daxia. Katanya Tuan Pei tampan dan kaya raya. Hari ini saya lihat, dia tak mengecewakan reputasinya. Oh, Tuan Pei sudah tiba. Selamat datang atas kehadiran Bapak dalam pernikahan putri saya. Putri Bapak yang mana? Yanjing, Kemarila. Ini Tuan Muda Pei dari Beidou. Salam hormat, Tuan Pei. Pergi. Tidak dengar dia suruh kalian pergi? Cepatlah, minggir dari jalan. Jangan halangi jalan Tuan Pei. Pai Yanying dari keluarga Pai di Beidou. Saya bawa mas kawin untuk meminang Nona Li. Saya ingin menikahi Nona Li. Pei Yingjin dari keluarga Pei di Beidou. Aku membawa hadiah lamaran untuk Nona Li. Meminang Nona Li. Ini daftar hadiahnya. Mas kawin mencakup properti 360 provinsi senilai 10 triliun.
Keluarga Pei memiliki puluhan miliar yuan, maskapai penerbangan dan pabrik militer. Bisa diberikan? Aset keluarga Pei bernilai 1 triliun. 4 bank, termasuk bank pertanian. 4 bank. Keluarga Pei bernilai 10 triliun yuan. 51% saham pengendali absolut. Saham pengendali mutlak. 51. Hadiah kecil. Semoga Nona Li bisa menerima ketulusanku. HEI, Chuanpei. Apa Anda salah orang? Dia hanya anak perempuan Li yang diabaikan. Yingying adalah penerus keluarga Li. Apa selera saya dipertanyakan? Tidak. Chuanpei. Ada apa denganmu? Kau tak kenal naga sejati. Jika menghina Nona Li, berarti menghina keluarga Pei. Tuan Pei, saya tak terima. Apa yang ingin kau protes? Li Shushu putri sulung keluarga Li, tapi kemampuannya biasa saja. Cuma bisa jual ikan. Memelukkan keluarga Li. Saya justru menopang keluarga Li sebagai ahli warisnya. Muda dan berpotensi. Kenapa pilih dia bukan saya, tapi dia? Kau ini siapa? Berani kau bandingkan diri dengan Nona Li? Tuan Muda Pei. Izinkan saya bersekapital. Kamu siapa? Saya pengantin pria hari ini. Saya Xiao He. Presiden Grup Xiao. Apa maksudmu? Nona kedua memang benar. Dia lebih baik dari Li Shushu. Sesungguhnya, pernikahan ini seharusnya saya dan Li Shushu. Tapi saya batalkan pernikahan dan menikahi Nona kedua keluarga Li. Menjadi pengantin saya. Saya pikir, jangan-jangan Li Shushu menipu Tuan Pei. Dia tidak menipu. Kalian yang buta, tak melihat naga sejati. Kau buta. Kau buta dan tak bisa mengenali naga sejati. APA. Bagaimana mungkin? Dia cuma penjual ikan. Mana mungkin dia naga sejati? Li Shushu, katakan jujur. Tipu muslihat apa yang kau pakai untuk menipu Tuan Wan kaya dan putra sulung keluarga Pei? Xiao He. Kebodohan terbesarmu adalah, banyak orang ribuan kali lebih baik darimu. Tidak percayamu. Kau kira mereka sebodoh dirimu? Lebih bodoh darimu? Oh, aku tahu. Karena kau tidak bisa menerima. APA. Aku tidak bisa menerima. Kau pikir kau benar-benar naga sejati? Kau sudah terlalu banyak berbohong, sampai menipu dirimu sendiri. Seperti kata pepatah, Pirang sejenis terbang berkelompok. Orang yang sejenis berkumpul. Kau bahkan tidak melihat orang-orang di sekitarmu. Seperti apa mereka sebenarnya. Jangan mereka. Kau masih berani mengaku sebagai naga sejati? Siapa yang percaya? Aku tahu kau tidak percaya, tapi tidak apa. Permainan baru saja dimulai. Tapi tidak masalah, permainan baru saja dimulai. Kau akan percaya perlahan-lahan. Nona Li. Abaikan pria bodoh ini. Kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa. Belum sempat kubalas. Kuharap kau terima lamaranku. Aku akan melindungimu dengan baik. Sisa hidupku akan lebih baik dari pria bodoh ini. 1000 kali lebih baik darinya. Tuan Pei sangat tulus. Nona Li, terimalah lamarannya. Katakan, ya, Nona Li. Ibu, bagaimana pendapatmu tentang menantu ini? Ini, Shushu, APA ini benar? APA ini bukan mimpi? Ini bukan mimpi. Jika ibu merasa menantu ini baik, akan kurma. Baik, bagus sekali. Terima kasih, Bibi. Bagaimana denganmu, Nona Li? Baik, sudah kupikirkan matang-matang. Di dunia ini, tak ada pria lebih baik dari aku. Hari ini aku terima lamaran. Baik, terima kasih, Nona Li. Seluruh keluarga Pai akan menghormatimu. Saling menghormat. Ayo, kuantarkan ke podium tinggi. Posisi mempelai pria. Kini kuumumkan bahwa ini keluarga Pei dari Beidou. Tuan Pei Yanqing, pemeran utama pernikahan mempelai priaku. Bagus. Paman Li, kau akan naik di tempat lain. Hari ini, disinilah aku dan Yingying menikah. Katanya ini pernikahanmu dengan Li Yingying. Tentu. Jangan kau lupakan, aku sudah putuskan pertunangan kita. Sekarang pengantinnya Li Yingying. Xiao He, jangan jadi durhaka. Ingat ini hotelku yang booking. Lalu kalau kau yang booking, apa aku butuh uang? Aku yang bayar hari ini. Tapi Paman Li, dengarkan baik-baik. Hari ini di sini, hanya aku dan Yingying yang boleh nikah. Kalau mau Xiao Pan nikah dengan orang kaya, cari tempat sendiri.
bicaralah dengan istriku. Jangan tunjukkan wajahmu yang menjijikkan. Berani beraninya kau pukul aku? Apa salahnya memukulmu? Kelu agak Xiao kecil begini. Berani melawan Kelu agak haiku? Percaya atau tidak, keluarga Xiao bisa kugit. Cuma keluarga kecil Xiao. Beraninya melawan Kelu agak haiku? Percaya atau tidak, keluarga Xiao MU akan kuhapus dari Jinhai. Kau cuma menikahi pedagang ikan. Sombol apalagi yang kau banggakan? Sudah kukatakan. Istriku tak boleh dihina. Ulangi lagi, kau kubunuh. Kau. Kakak Xiaohi, lupakan saja. Pesta nikahnya pindah tempat saja. Kita tak mungkin lawan keluarga PI. Ya, nak, kita mengalah saja. Ayo pergi. Keluarga Pei Beidou. Kita tak sanggup melawan mereka. Apa yang tak sanggup? Kau lupa. Aku sudah berunding dengan grup Godmaker. Dengan investasi triliunan. Hari ini, mereka akan datang ke acara pernikahan untuk tanda tangani kontrak bersamaku. Dewa Naga dari grup Godmaker telah mengangkatku sebagai anak angkat. Aku juga akan dikenalkan dengan Nona Longma. Nanti keluarga Pei yang Kessel ini. Waktu itu, si orang terkaya. Apa artinya keluarga Pei? Aku sampai lupa soal ini. Kita masih punya Dewa Naga Perak dan kelompok pencipta dewa. Keluarga PI bukan apa-apa di depan kelompok pencipta dewa. Bukan apa-apa. Kau, Pei. Aku sarankan cepat minta maaf pada Xiaohi. Kalau tidak, saat Dewa Naga datang, kuhancurkan keluargamu sekejap mata. Benar. Cepat minta maaf pada anakku, atau kau akan bernasib sial. Ya. Kami semua dukung Presiden Xiao. Pei Yanjing harus minta maaf pada Presiden Xiao. Tidak, minta maaf ke Presiden Xiao saja tidak cukup. Dia juga menghina kami. Seluruh komunitas bisnis Jinhai. Dia harus minta maaf ke komunitas bisnis Jinhai. Minta maaf. 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 Siapa berani memaksa Tuan Pi? Apa, si ganteng kecil? Kau mau jadi musuh Godmaker Group? Dengan kalian, ayam buta yang bodoh. Tak pantas minion a kaki god, Maker Group. Kau tak percaya? Nanti saat Silver Dragon datang, kau akan tahu cara kau mati nanti. Silver Dragon dari God Maker Group. Itu sebenarnya apa? Li Shushu Cao Lansong, Tuan Silver Dragon. Pemimpin Godmaker Group di Jinhai. Berani beraninya kau menghina dia, musnahkan sembilan marga pantas. Oh, begitu. Dia kuma anak buah God Maker Group di Jinhai. Pantasan tak dikenal. Apa maksudmu? Jabatan dan status Tuan Silver Dragon terlalu tinggi untuk kau kino. Benar, dengan jabatannya. Dia tak pantas bertemu aku, makanya dia tak tahu. Pesanku ke pimpinan God. Tentu saja dia tidak tahu. Pesan yang kukirim ke manajemen puncak Godmaker Group. Sudah beri tahu mereka. Jangan sok jagoan, jangan tindas yang lemah, atau ganggu orang lain. Tampaknya, Silver Dragon ini melanggar aturanku. Kakak, Li Shushu, simpan harga dirimu yang menyedihkan. Entah cara apa yang kau gunakan untuk naik ke keluarga Pei. Tapi Silver Dragon adalah ayah baptisku. Jika kau bersikap kasar padanya, jangan salahkan aku berlaku kasar pada. Kau sudah kasar padaku. Berdasarkan apa kau bisa bersikap kasar padaku? Kau benar-benar tak paham. Semua yang kau punya adalah pemberian dariku? APA. Semua dari kamu? Kau bilang semua yang kumiliki adalah pemberianmu. Apa hak memberikan segalanya padaku? Apa kau yang membersihkan kamar dan merapikannya? Kalau begitu jawab, investasi pertama grup Xiao sebesar 30 juta dolar. Apa benar dari orang terkaya provinsi Ta, Wu Dejiang? Bagaimana kau tahu? Aku yang minta dia investasi. Menurutmu aku yang minta dia berinvestasi pada. Bagaimana menurutmu jika aku tahu? APA. Pamanli, kau bisa jaga harga dirimu sendiri. Kau yang minta dia berinvestasi padaku. Saat Tian Wu berinvestasi padaku, itu waktu kau diusir dari keluarga Li. Saat kau diusir dari keluarga, kau melamar kemana-mana. Kalau bukan karena kau sama sekali tidak punya kemampuan. Tak bisa cari pekerjaan, harus jualan ikan? Ya. Sekarang, kau baru bisa menaiki keluarga Pei yang terpandang. Kau pikir dirimu hebat? Kau salah. Aku menikahi Nona Li karena kebaikannya. Aku tidak memanfaatkan dia. Jangan nodai reputasi Nona Li di sini. Keluarga Xiao kupimpin sendiri. Dia bilang itu jasanya. Tak boleh noda reputasiku. Aku tahu kau tak percaya. Kalau begitu teleponlah Wu Dajiang sekarang dan tanya dia. Baik, telepon saja. Hari ini aku tak akan diam saja. Baik, saya akan telepon dia. Hari ini aku takkan tahan denganmu. Aku akan tampar wajahmu. Jangan lupa nyalakan loudspeaker. Hello Xiao Xiao. Halo, Presiden Wu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Tak usah sungkan-sungkan. Langsung saja katakan keperluanmu. Aku akan berusaha semampuku membantumu. Begini ceritanya, 5 tahun lalu, Bapak memberikan investasi 30 juta pada saya. Apakah itu inisiatif Bapak sendiri? Xiao Xiao, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Begini maksudnya.
Hari ini ada orang tak tahu malu yang bilang, dia yang meminta Bapak berinvestasi. Aku ingin buka kebohongannya, dan tampar mukanya. Benarkah? Siapa orang ini? Dia mantan tunanganku, Li Shushu. Anak perempuan. Dia adalah mantan tunanganku, Li Shushu. Putri yang ditelantarkan keluarga Li. Apa? Itu Nona Li? Tuan Wu, Anda kenal dia? Tentu saja. Saya Wu Dajiang. Hari ini bisa menjadi orang terkaya di Provinsi Tang. Semua berkat Nona Li. Nona Li memberi saya kesempatan kedua. Tentu saya kenal beliau. APA, kau bilang bisa jadi orang terkaya. Berkat dia semata, apa dengaranku tidak salah? Sebagai orang terkaya seprovinsi, saya suka bercanda seperti ini. Ayah kandungnya pun membencinya. Seluruh keluarga memandang rendah. Dia cuma bisa jual ikan. Mana mungkin dia punya kemampuan membantu Tuan Wu? Hey Xiao Xiao, kau salah total. Nona Li itu orang luar biasa. Tapi dia tidak peduli ketenaran atau harta. Saya tidak tahu latar belakangnya, tapi satu hal saya yakin, kecerdasan bisnisnya sungguh luar biasa. Perusahaan saya hampir bangkrut. Dengan nasihat Nona Li, langsung mendapatkan untung, bisa bangkit kembali, lalu mencapai puncak. Luar biasa. Dari semua orang yang pernah saya temui, Nona Li adalah sosok legenda. Jadi, 30 juta itu dia yang suruh kau investasi? Sebenarnya 30 juta ini adalah permintaan Nona Li. Investasi selanjutnya, analisis strategi, kalahkan kompetitor, sampai rencana IPO Grup Xiao. Semua arahan diam-diam dari Nona Li. Tidak. Ini mustahil. Ini tidak mungkin. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Oh tidak, baru saja, Xiao Jiao. Kau sebutkan bahwa Nona Li mantan tunanganmu. Kalian putus? Ya, kami putus. Nona Li punya bakat luar biasa dan prestasi gemilang, tapi dia mencintaimu sangat dalam, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Karena kau tak menghargainya, keluarga Xiao akan bermasalah. Lebih baik jaga diri baik-baik. Bagaimana mungkin? Mustahil ini terjadi? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau punya kemampuan hebat seperti ini? Sekarang kau percaya padaku. Kau tahu semua yang kau punya adalah pemberian dari Berani beraninya kau anggap aku tak layak? Kau meremehkanku? Jika kau memang bejat hebat, kenapa jadi anak buanggang keluarga Li? Kenapa harus jualan ikan? Kenapa tak mau bantu? Kita sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun. Ya, ada apa? Tahu kenapa 5 tahun lalu aku mengungkapkan perasaanku? Kenapa? Karena aku mengenal keluarga Xiao sedang terpuruk. Kamu dan orang tuamu sering didiskriminasi banyak orang. Kamu jadi rendah diri dan tak percaya diri. Selalu bilang padaku, hanya ingin cari orang biasa yang baik padamu. Hingga 5 tahun lalu, aku suka ketulusanmu. Kukumpulkan nyali untuk menembakmu. Kamu tetap bilang tak pantas dengan takut kehilanganku. Aku tak mau kamu hidup dalam keraguan. Makanya, kumanfaatkan kesempatan diusir Li Sihat untuk keluar dari keluarga Li. Hidup sebagai orang biasa, sambil diam-diam membantumu. Tapi tak kusangka, setelah sukses begini, kamu jadi sombong. Kau sangat sombong sampai merendahkanku, terus menghina. Jadi selama ini, kau diam-diam membantuku, hanya agar aku percaya diri, dan merasa aman. Kau boleh memahaminya seperti itu. Kak Xiaohe, jangan dengarkan dia. Dia sedang mengarang cerita. Ada APA? Kau terlalu mudah percaya. Apa kau benar-benar anggap dia hebat? Atau punya kemampuan? Tapi Presiden Wu baru saja bilang lewat telepon. Masalah Wu disebabkan dia. Apa yang dikatakan Presiden Wu, bukan karena latar belakang atau kekuatan hingga dia bisa membantu. Tapi setelah dengar beberapa kalimat darinya, dia bisa bangkit kembali dan bersinar lagi. Apa kau benar-benar percaya? Ada hal ajaib seperti itu? Seseorang hanya dengan beberapa kata, bisa bernilai triliunan? Itu hanya kebetulan. Ini cuma kebetulan. Itu cuma kebetulan. Kau memang begini, ngeyel sampai lihat peti mati baru nangis. Sayang, atau keluarga Xiao dan Li kuhancurkan sekarang. Dari Jinhai. APA, kau ingin usir keluarga Xiao dan Li kami? Tadi tak dengarkah? Silver Dragon Godmaker Group ingin angkat Tuan Xiao sebagai anak angkat dan beri kontrak triliunan? Begitu gabung dengan Godmaker Group, keluarga PI di Beidou bukan apa-apa. Jangan berharap Godmaker Group takkan beri investasi triliunan ke keluarga Xiao. Kau yang menentukan. Tentu omonganku tak berarti. Istriku yang punya kuasa. Istrimu cuma anak terlantar, pedagang ikan tukang gembar. Silver Dragon Godmaker Group sudah datang. Dewa Naga Perak telah datang. Bagus. Perkenalkan Dewa Naga Perak. Siapa orang-orang ini? Mengapa tidak bersujud saat melihat mereka menendasku? Wali baptisku. Wali harus membelaku. Berani? Siapa yang carry Mary? Berani ganggu anak baptisan. Mereka ini yang tidak bersujud padaku. Siapa mereka? Keduanya. Satu anak sulung keluarga PI Beidou. Hei Yanqing.
Yang di kanan, putri terbuang keluarga Li Jinhai yang baru kutinggalkan, mantan tunangan. Mantan tunangan yang baru kau buang. Bukannya hari ini pernikahanmu ada masalah? Tidak menikah? Tentu aku akan. Dia tak layakan taku. Aku Yuba Kapituse. Masih ada siapa? Dia. Putri kedua keluarga, pewaris baru keluarga Li. Mohon bimbingannya, mohon bimbingannya. Kau cukup manis. Aku dan Xiaohe akan menghormati. Jadi kau dari keluarga Pei Baidu. Benar. Ada nasihat apa? Keluarga Pei Baidu memang berpengaruh, tapi cuma penguasa lokal. Dibanding kelompok pencipta dewa, masih jauh kalah. Sebaiknya jangan sombong di hadapanku. Atau, meski keluarga Pei berkuasa di Baidu, mereka cuma penguasa lokal. Tapi dibanding grup pencipta dewa, mereka jauh ketinggalan. Sebaiknya jangan menonjol di hadapanku. Kalau tidak, kuhancurkanmu dalam sekejap. Kau. Tuan Naga Perak, tenang dulu. Kami akan lebih rendah hati. Kakak, kenapa dulu sombongnya mengandalkan keluarga Pei? Sekarang jadi pengecut? Kok sekarang takut begini? Dia benar-benar pembohong. Tak punya kemampuan sama sekali. Cuma bisa omong kosong. Baiklah. Jangan urusi orang kesel ini. Ayo tanda tangani kontrak dulu. Kerja sama ini penting. Tapi janji dulu padaku. Pei Yanjing baru mengancamku. Bantu aku hadapi keluarga Pei. Tenang. Nanti katur semuanya. Aku mau sesepuh Pei datang ke Jinhai. Dan berlutut minta maaf. Oke, terima kasih. Sombong sekali, Tuan Pei. Kenapa tidak terus bersikap sombong? Dan kau? Kenapa tak terus pura-pura orang penting? Tampaknya aku yang membuang dan menyesalinya. Segera, aku akan tanda kontrak dengan grup pencipta dewa. Setelah upacara penandatanganan dengan grup pencipta dewa selesai, aku akan pimpin keluarga Xiao menguasai dunia. Sementara kau hanya penggemar yang bergantung pada keluarga Pei. Tunggu tadi, bukankah Yang Long Daren baru bilang untuk memberi pelajaran keluarga Pei? Bisakah keluarga Pei tetap bertahan di Baidu? Keluarga Pei sulit bertahan hidup. Apalagi yang bisa diandalkannya? Aku lupa bahwa budget keluarga Pei jatuh. Dia hanya bisa kembali jual ikan. Baiklah, anak angkatku. Jangan buang tenaga pada semat-semat ini. Ayo tanda kontrak dulu. Ya. Ayo tanda kontrak dulu. Siapkan salinannya. Aku ingin semua di sini menyaksikan acara besar ini bersamaku. Investasi triliun grup pencipta dewa dan keluarga Xiao. Tanda tangani kontrak. Pasti jadi peristiwa besar di Jinhai. Parenti Main, kau tak... Apa yang kau katakan? Ku bilang kau tak bisa tanda tangani kontrak ini. Li Shushu. APA yang kawan jingkin? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin berhenti mendukung dan membantumu. Berhenti bantu dan dukung aku. Maksudmu apa? Kau tidak mengerti? Investasi triliun yuan dari Godmaker Group. Akulah yang memberikannya pada... APA. Kau yang investasi padaku, kau hila. Tidak kau berserment, siapa dirimu ini? Godmaker Group. Mengapa mereka harus dengar kau dan investasi padaku? Dia benar-benar gila. Lord Naga Perak masih di sini. Dia pamer di depan kita. Dia tak tahu malu. Kevin Delanya sudah keterlaluan. Aku benar-benar jijik. Dia berani ucapkan kata-kata, memelukkan ITU. Pantas dikatakan, bagaimana bisa aku begitu buta, sampai menikahimu? Xiao He, berhenti menjijikkan. Dulu kau tidak buta, tapi... Sadari terbuengku. Jangan iri dan tak rela. Pacarmu memang memilihku. Lagi pula kesuksesannya nyata. Sesali saja ketidakmampuanmu. Haha. Kau mengganggu upacara penandatanganan Godmaker Group. Katakan sendiri, ingin mati seperti apa? Apa katamu? Kau tanya cara kematian yang ku mau? Apa? Tak pernah dengar reputasi kuil pencipta dewa? Tak tahu akibat mengusik kami? Akulah pendiri kuil pencipta dewa. Apa yang kutakutkan? Apa? Ada yang salah. Kau pendiri kuil pencipta dewa? Gila kau berpura-pura jadi Tuan Naga Kuda? Dia tak tahu karakter Kuil pencipta dewa. Dia sengaja mencari mawar. Tuan Naga Perak, lihatkah ini? Berani dia pura-pura jadi Tuan Naga Kuda di hadapanmu. Jika tak dihancurkan, bagaimana tunjukkan kekuatan kuil ini? Sekarang, berlututlah. Potong lidahmu. Jangan pernah bicara lagi. Mungkin kau bisa selamat. Atau seluruh Sekarang kuperintahkan kau bersujud. Potong lidahmu dan jangan bicara lagi. Mungkin kubiarkan kau hidup. Atas kuhabisi seluruh keluarga. Paman, bagaimana kau berani palsukan diri sebagai Tuan Longma? Kau harus tahu, dia bukan cuma Tuan Longma, tapi juga Ibu Baptis. Dia juga tabib suci, cendekiawan nasional, ratu burung gereja. Di semua bidang, dia punya legenda sendiri. Dia layaknya dewa. Dia tak boleh dihina. Cepat sujud pada Naga Perak. Dan minta maaf. Berpura pelajari Tuan Longma dan minta maaf. Kau harus berlutut dan memotong lidah. Atas keluarganya akan kena musibah. Kenapa? Kau kecanduan berbohong, akhirnya kau salahkan diri. Xiao He, Tuan Naga Perak adalah ayah baptismu. Tolonglah bantu kami. Aku mohon padamu. Ibu, kenapa kau merendahkan diri? Kau telah melakukan. Dengan memalsukan diri sebagai Tuan Longma, kesalahan fatal ini bencana. Cepatlah berlutut dan akui kesalahan. Atas semuanya akan terlambat. Ibu, aku tidak bohong. Aku kepala kuilku. Ibu, aku tidak berbohong padamu. Aku adalah master kuil Godmaker Temple. Tuan Longma. Oh. Berhenti bicara.
Sudah kukatakan berkali-kali, kenapa kau tak bisa berubah pikiran? Tuan Longma lebih berkuasa dari raja. Jangan sakiti hatinya. Bibi, Shushu, dia tidak menggada ada. Dia benar penguasa dunia. Pengwasa God Mika-Tempel, bos di ibalik layar God Mika-Tempel, Tuan Longma. Kalian memang cocok. Kau sudah terlalu banyak bohong. Sampai kau sendiri percaya. Ibumu sendiri tak percaya. Kau masih percaya diri. Memalukan. Bukankah dia bilang, bisa hentikan God Maker Group dan investasi triliunan yuan, lalu kau tanda kontrak di depannya. Tanda kontrak di depan matanya. Mempermalukannya di depan umum. Vali, tanda kontrak dulu. Bereskan dia nanti. Baik. Meja sudah siap. Tuan Longma, tolong hentikan aku. Jika tak kau hentikan, keluarga Xiao dan aku akan pergi. Kau hanya bisa memandangi. Baik. Jika kau tak menghentikanku, keluarga Xiao dan aku akan pergi. Kau hanya bisa memandangi. Baik, aku kabulkan permintaanmu. Sampaikan perintahku. Investasi triliunan God Maker Group pada keluarga Xiao segera dibatalkan. Seperti yang kau mau. Parenti berpura-pura. Semua orang di sini tahu bagaimana sifatmu. Untuk harga dirimu yang rendah, harus pamer seperti ini? Ya, kami semua tahu. Kau yang dulu putri tertua keluarga Li, kini jadi anak pelanggan. Ditinggal tunanganmu di hari pernikahan. Pukulan yang berat. Pergi diam-diam lebih baik. Tapi kau tak sadar diri. Ini akhir yang pantas. Lupakan dia, Godfather. Ayo tanda kontrak. Baik. Apa? Yang mulia, kenapa? Baik. Godfather, Ada APA. Saya baru terima telepon dari utusan. Investasi triliunan untuk keluarga Xiao dibatalkan. Kontraknya. APA. Apa karena dia? Saya tidak tahu. Utusan bilang, ini perintah langsung dari Lord Longma. Tidak mungkin, dia cuma penjual ikan. Anak perempuan yang ditelantarkan. Masa sih? Lord Longma yang legendaris. Ya, Mustahil. Dia saudara saya. Kami satu keluarga. Saya paling tahu sifat aslinya. Dia seperti apa? Ayah, benarkah ini? Dari kecil dia selalu jujur dan patuh. Sekalipun ditindas, cuma bisa tertawa. Dia bodoh. Masa bisa jadi Lord Longma yang terkenal? Tidak mungkin. Saya paling tahu sifat anak saya. Sudah jelas. Calodia Lord Longma, Keluar Gali, Tidak akan tetap di Jinhai. Dan Pignon Begini. Sudah jadi orang terkaya dunia. Mungkin karena kalian anggap saya tidak penting. Saya juga anggap keluarga Li tak penting. Saya tak mau dukung keluarga, makanya keluarga Li begini. Jangan berpura-pura. Ibu kandungmu sendiri yang bilang, kau hanya berpura-pura. Masih mau munafik? Tuan Naga Perak. Jangan tertipu olehnya. Tapi, Kantor pusat benar membatalkan kontrak. Ani fakta. Saya tahu masalah. Tapi, Panggilan dari kantor pusat untuk membatalkan kontrak. Itu benar. Aku tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Pasti ponsel Tuan Longma hilang. Dia mengangkat telepon, lalu berpura-pura menjadi Tuan Longma. Pantas saja. Mungkin, itu mungkin. Tuan Longma selalu sulit ditemui. Muncul hanya di awal dan akhir. Bahkan orang dari kuil pencipta dewa, hanya sedikit yang pernah melihatnya. Mereka biasanya menerima perintah lewat ponselnya. Untuk menerima perintah. Benar, kalau tidak, jika dia benar Tuan Longma, aku bisa jadi Kaisar Giok. Tampaknya kita semua meremehkan tipu dayanya. Katakan, apa kau mengambil ponsel Tuan Longma? Nona Li, biar aku membunuhnya. Hei, jangan khawatir. Kau dijuluki naga perak kan? Sepertinya aku harus memberi perintah lagi. Mengirimmu kembali ke kantor pusat untuk diadili. Lalu Sepertinya aku harus memberikan perintah lagi untuk mengirimmu ke markas untuk diadili. Lalu memenjarakanmu di penjara glacier. Sia-sia saya. Kau pakai HP sembarangan untuk perintah. Aku tak akan patuh. Aku sarankan kau. Lebih baik mengaku jujur. Apa yang terjadi? Atau akan kuantarkan ke kuil dewa pembuat untuk mengusut tuntas. Bagaimana kalau hubungi kepolisian? Biarkan polisi cek identitasnya. Semua data akan memperjelas situasi. Setuju. Laporkan ke kepolisian. Ya, jangan biarkan penjahat kabur. Akan kularangkan. Heavenly, ku beri kesempatan terakhir. Mau mengaku atau kularangkan? Jangan sungkan, cepat hubungi polisi. Aku masih menunggu ditangkap. Kiraku tak berani melapor, sekarang juga akan kupanggil polisi. Halo, apakah ini kantor polisi? Ada orang di sini yang mengaku pahlawan negara, Tuan Longma, dan melakukan kejahatan. Halo, apakah ini polisi setempat? Ada seseorang di sini mengaku sebagai pahlawan negara kita, Tuan Longma, melakukan kejahatan di sini, di gedung Imperial. Baik. Tunggu di sini, polisi akan segera datang. Tunggu sebentar dan kau akan tahu akibatnya. Aku sangat ketakutan. Hai, Shushu, apa yang terjadi di sini? Aku bingung. APA kau benar-benar Mengambil ponsel Tuan Longma? Ibu, aku pakai ponsel ini bertahun-tahun. Bagaimana mungkin diambil? Terus kenapa? Kau bisa buang ponselnya dan pasang kartu di ponselmu. Dulu, seharusnya aku tak melahirkan anak ini. Jika dia benar-benar berpura-pura jadi Tuan Longma, Keluarga Li kita akan hancur.
Ayah, jangan khawatir, Tuan Naga Perak datang mendukung kita. Dia bisa buktikan, kami sudah keluarkan Li Shushu dari keluarga Li. Dia tak bisa menjerat kita. Sudah cukup, awalnya aku tak ingin berdebat dengan orang picik seperti mengingat kita satu garis keturunan. Mengapa saling menjatuhkan? Tapi kau terus memensing bahaya. Aku harus memberimu pelajaran lebih awal. APA? Kau mau mengajariku? Kemampuan apa yang kau punya untuk itu? Tunggu saja. Dalam 1 menit, keluarga Li akan lenyap dari dunia bisnis. Selamat tinggal keluarga Li yang jaya. Selamat tinggal keluarga Li yang jaya. Kau pikir dengan satu kalimat, kau bisa hancurkan keluarga Li? Entahlah, kita lihat saja nanti. Baik, aku akan menunggu. Apa? Ayah, ada apa? Semua saham grup Li ludes terjual seketika. Nilai pasar 300 miliar lenyap. Bagaimana mungkin saham grup Li kita dipegang jutaan pengguna? Mana mungkin ludes sekaligus? Benar, bahkan jutaan pengguna. Tak mungkin sepekat serentak. Ini mustahil. Apa kamu dapat telepon penipuan? Ini penanggung jawab grup telepon dan seluruh grup Li akan ditinggalkan dalam 30 detik. Dia tak berdaya melihat harga saham grup Li jatuh seperti tebing. Tapi ini sama, sekali tidak masuk akal. Dengan kepiawaian bisnismu, mana mungkin kau paham sniper bisnis level tinggi ini? APA, bagaimana kau tahu situasinya? Saat seseorang mampu, harga saham lawan bisa dibagi menjadi fraksi tak terhitung, lalu kau kira sahammu dipegang by ribu orang, atau bahkan jutaan orang? Niatannya, by ribu tanggon yang kau lihat, sebenarnya dikendalikan satu orang saja. Singkatnya, artinya dia ingin sahamnya naik. Dia bisa naikkan atau turunkan sesukanya. Satu orang kendalikan jutaan tangan, itu cuma hayalan. Jangan nilai semua orang di dunia berdasar kemampuanmu sendiri. Karena di dunia ini, banyak orang yang lebih tinggi dari... Berhenti berpura-pura. Kalau kau benar lebih hebat, sudah kubuatkan sesajen untukmu. Mana mungkin kusirikan? Kau pikir jika mereka tahu kau user Tuan Longma, ada yang akan puji kecerdikanmu? Tak ada yang percaya padamu. Ibumu sendiri tak percaya. Mana mungkin kau Tuan Longma? Siapa berani palsukan identitas Tuan Longma, lalu berbuat... Siapa berani menyamar sebagai Tuan Naga Kuda dan melakukan kejahatan? Kau tamat. Siapa yang nekat ini? Berani sekali menyamar sebagai Tuan Naga Kuda. Dia pelakunya. Kau pura-pura jadi Tuan Naga Kuda. Pak polisi, bukan begitu, putri saya. Akhir-akhir ini stres kerja berat, ditinggal pacar, ditolak di mana-mana, pikirannya kacau, ngomongnya ngawur. Kasihanilah dia. Kau bercanda? Menyamar sebagai Tuan Naga Kuda tak bisa dimaafkan. Katakan yang sebenarnya. Mengapa kau palsukan Tuan Naga Kuda? Sudah kukatakan berkali-kali, aku ini Tuan Naga Kuda. Tak mau kuulangi lagi. Lihat kelakuan. Kau seperti orang miskin. Beraninya kaku sebagai Tuan Naga Kuda. Benar, Kapten Zhe. Dia cuma penjual ikan. Lihat, ini semua pedagang sayur. Keterlaluan. Penjual ikan kampungan. Berani menyamar jadi Tuan Naga Kuda. Tangkap dia. Berani coba tangkap? Siapa itu? Apa maumu? Aku yutusan kill prinsip de dua bawahan Tuan Naga Kuda. Chinguan. Mereka malah berkelompok palsu. Tak perlu banyak bicara. Keberda yutusan Chinguan. Harusnya berusia di atas 50 tahun, berdarah biru dan tinggi jabatan. Kau masih awal 20-an. Berani beraninya berpura-pura. Kini sudah jelas. Mereka semua penipu. Gubernur sudah tiba. Inilah gubernur. Gun. Apa yang Tuan lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Ada penjual ikan di sini. Dia pura-pura jadi pemilik kuil dewa pembuat. Beraninya kau mengaku sebagai Tuan Naga Kuda? Berani sekali. Bawa dia dan kebiri sekarang. Tangkap dia. Tunggu. Ada masalah apa, Tuan? Mana Nona Li? Nona Li? Saya tidak tahu. Governor, banyak orang bernama Li di sini. Saya tidak tahu yang mana yang Tuan cari. Oh hari ini. Pengantin wanita yang akan menikah di sini. Oh, ITU saya. Ini pernikahan saya dengan Tuan Xiao. Benarkah? Gubernur Zhang Yongchang dari Jinghai memberi salam ke Nona Li. Semoga Nona Li dan Tuan Xiao berbahagia dan pernikahan yang bahagia. Ini daftar hadiah dari kediaman gubernur. Selamat atas pernikahan Nona Li. Saya sudah siapkan sepasang bebek Mandarin putih kuno senilai 100 juta. Villa edisi terbatas di Jinhai. Silakan terima, Nona Li. Terima kasih, Gubernur. Terima kasih, Governor. Sama-sama. Dengan senang hati. Kakak, lihat itu, Gubernur sendiri datang ke pernikahanku dan memberi hadiah mewah. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Keluarga Li sungguh luar biasa. Keluarga Li seharusnya menjadi raksasa bisnis di Jinhai. Kami siap mengikuti keluarga Li sebagai pemimpin, siap melayani. Sayang, sekarang kau tahu, pilihanmu benar, bukan? Tentu saja, aku tak pernah menyesali pilihan dan keputusan yang kubuat hari ini. Jangan lihat aku seperti itu. Aku takut pada kebahagiaan berlebihan berujung kesedihan. Apa?
Aku bahagia tapi harus sedih, tidak punya malu. Gubernur saja datang langsung ke pernikahanku. Mengapa kau masih carry perhatian di sini? Tapi kau memalsukan diri sebagai Tuan Longma. Kau akan segera ditangkap dan dipenjara. Memalsukan diri sebagai Tuan Longma, bukan sekadar masuk penjara biasa. Bagaimana bisa aku jadi palsu? Nona Li, identitas dan kekuatanmu bisa diragukan dan dipalsukan oleh orang-orang ini. Apa? Dia juga Nona Li? Ya, Gubernur. Dia hanya anak perempuan Liang terbuang, penjual ikan biasa. Oh, jadi dia anak Li yang terbuang. HMPH, dia tidak punya masa depan. Zhang Yongchang, sudah terlalu lama jadi gubernur? Siapa kau? Apa maksudmu? Kau salah orang. Berani-beraninya bertanya padaku. Apa? Aku salah? Tuan Longma? Apa yang terjadi? Nona Li di sampingku ini adalah orang yang harus kau beri selamat. Saya salah dikenali. Tuan Longma. Apa yang terjadi? Ini Nona Li di samping saya, yang ingin Anda beri ucapan hari ini. Pemimpin kuil pencipta dewa, Tuan Longma. Apa? Dia Tuan Longma? Governor, jangan percaya dia. Dia hanya berpura-pura. Bahkan komandan tim keamanan akan datang menangkapnya. Masih saja dia beraktif. Tahukah Anda Nona Li yang Anda cari ini adalah Tuan Longma? Ya. Kenapa? Dia terus memanggilmu gubernur. Menurutmu, apakah Tuan Longma akan merendah seperti ini? Begitu rupanya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Siapa ini? Saya akan telepon dan Anda akan tahu. Hey, Tuan. Saya menelepon. Anda adalah utusan Qingwan. Ternyata Anda meminta hadir di pernikahan Tuan Longma. Untuk menyembunyikan identitas Tuan Longma, saya menyuruhmu memanggilnya Nona Li. Benar, agar identitasnya sebagai Tuan Longma tak terbongkar. Aku memintamu memanggilnya Nona Li. Setuju? Ya. Lalu menurutmu siapakah Tuan Longma yang sebenarnya? Gubernur Jinhai. Zhang Yongchang memberi salam pada Tuan Longma. Akhirnya ada yang IQ-nya normal. Berdiri. Terima kasih, Tuan Longma. Polisi ini bilang aku melakukan penipuan identitas dan mau menangkapku. Harus bagaimana ini? Berani beraninya menangkap Tuan Longma? Mau mati? Pulang nanti langsung kupecat. Kuhukum seumur hidup penjara. Ampun, Gubernur. Mohon maafkan saya. Kasihani saya. Saya hanya bertindak berdasarkan laporan. Ini semua salah dia yang memberi info. Apa? Kau yang memfitnah Tuan. Governor, dia penipu. Jangan percaya dia hanya karena terpengaruh omongannya. Lalu percaya begitu saja. Kami semua di sini. Tidak ada yang percaya. Ya, Gubernur. Bayangkan. Putri kandungku sendiri. Apa aku tak tahu pekerjaannya? Dia hanya penjual ikan. Bagaimana mungkin dia jadi Tuan Longma? Ya, God Maker Group Sangat Termasire. Tuan Longma bagai legenda. Mengapa dia turun jadi penjual ikan? Ini pengginan bagi seluruh kill God Maker. Pamanli, kalau masih punya sedikit nurani, segera jelaskan pada gubernur bahwa kau sedang berpura-pura agar tidak dihukum mati saat terbongkar. Xiao He, kau benar-benar buta. Lihat ini, Wan Tianhao, orang terkaya Jinhai, keluarga Pei dari Baidu Pei Yanjing, dan Wu Dajiang, orang terkaya Tangxi. Mereka semua tunduk padaku. Tak satu pun lebih rendah dari kau, dan berwawasan luas. Kau pikir mereka lebih bodoh darimu, atau mudah ditipu? Karena mereka tak mengenal, wajar tertipu olehmu. Sudah 5 tahun aku bersama, sangat mengenalmu. Setiap kali orang menyebut tunanganku, yang berjualan ikan, aku merasa sangat terhina, malu bertemu orang. Ketidakmampuanmu bagai duri kayu, menusuk hatiku dalam-dalam. Tapi kini kau bilang, kau wanita paling memesona. Di dunia ini, aku tak percaya. Halo? Tunggu sebentar. Nona Li, Pangeran Persia sudah antar mahkota bintang. Masih diperlukan? Ya, masih kubutuhkan. Hari ini ada tunangan baru di sini. Bawalah ke sini. Mahkota bintang Persia. Ini harta termahal. Paling berharga. Sayang. Kau serius? APA, kau tertular mereka? Kau tak percaya padaku? Tentu saja percaya. Kudengar. Mahkota bintang ini adalah harta nasional Persia. Diwariskan ribuan tahun lamanya. Tak pernah dijual. Di dunia ini, seberharga APA pun sesuatu. Jika kusukai, itu jadi kehormatan. Di dunia ini, sesuatu yang berharga sekalipun. Jika sudah kupilih, itu adalah kehormatannya. Mahkota bintang telah tiba. Minggir. Atas perintah Pangeran Persia, saya persembahkan harta nasional Persia, mahkota bin untuk Nona Longma. Selamat kepada Nona Longma dan Tuan Longma atas pernikahannya. Semoga langgeng selamanya. Terima kasih pada Pangeran Persia. Sama-sama, Nona Longma. Suatu kehormatan bertemu Anda. Saya tersanjung. Misi saya telah selesai. Saya pamit undur diri.
Mode ini hanya boleh dikenakan oleh pria pilihan yang layak memakainya. Pei Yanjing, maukah kau menjadi pendamping hidupku seumur hidup dan menikah denganku? Ya, aku mau. Baik, akan kupasang sendiri mahkota ini padamu. Pesengken. Terima kasih, istriku. Masih adakah keraguan padaku? Apa yang kau pamerkan? Siapa tahu ini cuma aktor bayaran atau barang palsu pedagang jalanan? Saya tersanjung. Pernah kulihat mahkota bintang di Persia. Kelancaran dan kemurniannya, serta konsep seni abadi. Bisa kubuktikan mahkota ini asli 100%. Halo, Nona Lee, para kepala negara dan raksasa industri sedang menunggu di lobi hotel, menanti perintahmu. Semua tamu undangan, cepat persilahkan masuk. Baik, Nona mempersilakan masuk. Apa? Para kepala negara, mungkinkah dia benar-benar bisa mengubah orang biasa menjadi legenda, Sang Longma? Para kepala negara. Raja Utara, Raja Barat, Kaisar Tang, Raja Kiamat. Raja Inggris, Raja Nurtusi. Tamula Nona Longma. Selamat atas pernikahanmu, Nona Longma. Ini Nona Longma. Selamat atas pernikahan Nona Longma. Sang permaisuri tiba. Ini permaisuri Daxia. Ini sang permaisuri. Ini sang permaisuri. Hari ini hari pernikahan Nona Longma. Semua berdiri. Ya. Permaisuri Daxia. Ini Nona Longma. Selamat atas pernikahan Nona Longma. Kita semua sudah saling kenal. Tidak perlu terlalu formal. Silaikan Jiru. Saya masih ada urusan pribadi. Nona Longma menikah hari ini. Kenapa masih ada urusan lain? Banyak orang di sini mengira saya palsukan Tuan Longma. Mereka menginterogasi saya, bahkan mau menangkap saya. Saya harus membuktikan. Banyak orang di sini menjara aku palsukan Tuan Longma. Mereka mempertanyakan saya, bahkan ingin menangkap saya. Saya ingin buktikan ke mereka. APA, mereka berani ragukan Nona Longma, tapi ini wajar saja. Nona Longma. Nona terkenal di dunia, tapi selalu sembunyikan diri. Selain pelabuhan top dunia, sangat sulit bertemu Nona. Mana mungkin orang biasa kenali Nona? Tidak apa, Anda sering muncul di TV. Seharusnya mereka kenal. Cukup beri kesaksian untukku. Bukan masalah. Saya kenal Nona Longma bertahun-tahun. Negara saya sering dalam kesulitan. Nona Longma selalu bantu kami. Meski Nona di dunia ini telah banyak berkontribusi untuk negara. Saya sangat paham hal ini. Siapa lagi di antara kalian yang ragukan identitas Nona Longma? Siapa lagi di antara kalian meragukan identitas Nona Longma? Perkataan yang mulia. Hamba Tak Barani Maragukan. Zhang Yongchang, Gubernur Yinhai. Tak kenal jati diri Nona Longma? Laper Pada Paduka. Hamba juga mendengar Tuan Longma gelar pernikahan di Jinhai. Hamba undang Tuan King Luan hadir. Baru kali ini hamba lihat Tuan Longma. Masihkah kau ragukan jati diriku sekarang? Benarkah kau pendiri kuil pencipta dewa, yang dengan sekali jentik, mengubah orang biasa jadi legenda? Tuan Longma. Adegan seperti ini, walau kuingkar pun, tak mungkin tertutupi. Bila kau sesakti itu, mengapa dikempakan keluarga, hingga harus jual ikan? Mereka mengusirku karena buta. Lebih pilih Li Yinging. Sejak kecil aku anak ajaib, mampu melihat kebenaran dunia. Aku tahu dunia ini kejam, maka ku sembunyikan kekuatanku, agar tak ada yang menjilat. Ku ingin hidup biasa, rasakan kehangatan. Aku ingin merasakan kehangatan dari orang-orang dan hal sekitar. Sejak kecil aku sembunyikan jati diri, diam-diam menciptakan mitos. Aku jual ikan dan hidup layaknya orang biasa. Karena hanya ada kemegahan di tempat tinggi. Hidup sederhana yang punya kehangatan. Apa kamu mengerti? Meski begitu, kamu menyukaiku. Kenapa tak bisa mengatakannya? Saat aku putri sulung keluarga Li, kau sudah merasa tak pantas. Jika kukatakan aku Lord Longma, bukankah kau akan makin rendah diri? Karena itu diam-diam aku membantumu, agar kau bisa meraih prestasi dan percaya diri kembali. Tak perlu kau tahu aku Lord Longma. Tak perlu kau ketahui. Karena hubungan kita tak ada kaitannya dengan harta atau jabatan. Sama sekali tak berhubungan. Yang penting kita saling mencintai. Tapi tak kusangka, baru sedikit menunjukkan kemampuan. Kau sudah sombong merendahkanku. Tapi aku tak menyangka, baru saja kamu tunjukkan bakatmu, kamu sombong merendahkanku. Aku juga tak ingin merendahkan, tapi kamu kan tunanganku. Sudah 5 tahun kamu jualan ikan. Tahu tidak saat orang bahas kamu, mereka ikut merendahkanku. Kau tahu betapa tertekannya aku? Kamu merasa tertekan, karena ingin dilihat orang, dan dipuji-puji. Itu lebih penting dari perasaan. Siapa yang tidak?
Siapa sih yang tak ingin dipuji dan dikagumi? Siapa tak suka harta dan kehormatan? Kau pikir semua orang seperti punya prestasi dan pengertianmu? Inilah kenyataan dunia. Makin dipaksakan, makin tak akan dapat. Xiaohi, awalnya, mahkota ini, dan ucapan dari orang terkaya dunia, serta pernikahan termegah untukmu. Sayangnya, pola pikir, karakter, dan Vizmer, tak layak dapat ini. Ular tetaplah ular. Takkan pernah jadi naga. Lebih baik kamu pergi. Kamu tak layak jadi pemeran utama. Kau tak pantas menjadi pemeran utama di panggung ini. Ashui, Pamanli, Jongan Bejitu Kejam. Xiaohi kami telah memberikan masa muda terbaiknya. Jangan tinggalkan dia setelah itu. Bernenya kau berani menuduh Nona Li? King Luan. Nona Li telah membantu keluarga Xiao, tapi mereka mengkhianatimu, bahkan berani menuduhmu. Aku tak tahan lagi. Aku mengerti. Tanpa dukunganku, keluarga Xiao akan hancur. Lebih baik kau ke desa dengan suami dan anakmu untuk bertahan. Tuan Longma. Jangan lakukan ini. Aku tahu kau masih suka Xiaohi. Kalian akan bahagia bersama. Masalahnya bukan ini, tapi karena kau tak pantas. Tapi. Baiklah, sudahlah, jangan mempermalukanku. Ayo pergi. Ayo pergi. Maaf, aku tak pantas untukmu. Semoga kau bahagia. Li Yingying, kenapa kau pergi? Jangan buru-buru pergi. Saudari, ada perintah? Aku akan mengeluarkan Li dari Jinghai. Ada pendapat? Jika ada keberatan, aku akan keluarkan kau juga. Saudari, tak perlu. APA, perkataan ketak berguna? Shushu, bagaimanapun, kau keluarga Li, harus bantu keluarga Li. Anggota keluarga Li, sudah lupa? Saat aku kecil, kau punya selingkuhan baru. Kau menceraikan ibuku, lalu mengusirku dari keluarga Li, menganggapku anak terbuang keluarga, dan mempermalukan keluarga Li. Itu kekeliruanku, aku salah. Aku umumkan bahwa kau penerus keluarga Li. Kau pikir dengan kemampuanku, aku peduli. Penerus kecil keluarga Li. Aku tahu Kotaksuka. Kuberikan keluarga Li padamu. Sebagai permata. Aku tahu Kotidaksuka. Kuserahkan keluarga Li padamu. Ini permintaan maaf tulus. Saat kau pilih Li Yingying sebagai penerus keluarga Li, itu awal kehancuran keluarga Li. Sudah lupa bagaimana grup Dali akhirnya runtuh karena mereka bunuh pangeran dan pilih grup Dali. Kedua, King Lan atas perintahku. Grup pembuat dewa. Mulai hari ini, blokir total keluarga Li. 3 menit. Kuhancurkan keluarga Li sampai tuntas. Ya. Tidak. Shushu, Li Karyai Dukku. Kumohon. Lebih baik kau bawa istri kedua dan putri bungsu tinggal di gunung. Tidak. Ayah. Guru. Shushu. Bukanka ko de Walonma, konon ko Ali disegalabidon. Pasti ko tabi beba. Tolong selamatkan ayahmu. Keahlian medisku sungguh luar biasa. Jerem Tian Di Shen Huang Septengku. Menggemparkan dunia kedokteran. Bisa menghidupkan yang mati. Tapi aku hanya menyelamatkan yang layak. Benar. Shushu yang menyelamatkanku. Itu ayahmu. Kumohon. Aku memang hebat. Tapi aku juga punya kelemahan. Heideku, sangat keras. Tak ada belas kasihan di hati. Siapa yang menyakitiku? Sebaiknya siapkan pemakamannya. Seseorang, bawa dia pergi. Hari ini hari pernikahanku. Jangan bawa sial ke pesta. Oh, bawa dia pergi. Anda pemimpin Godmaker Group di Jinhai Gon? Pangeran Naga Perak, benar? Pangeran Longma, panggil saja Naga Kesel Perak. Panggil saja Naga Kesel Perak. Apa yang kau lakukan hari ini? Tahu cara menyelesaikannya? Saya buta. Mohon ampun. Pernah lihat saya mengasihani King Luan? Ya, bawa dia keluar. Hukum sesuai peraturan. Baik. Mohon ampun, Tuan. Kalian keluarga Zhang, keluarga Wang dan klan besar Jinhai? Oh, kami ceroboh sampai menghina Pangeran Longma. Saya minta maaf ke Pangeran Longma. Tak perlu minta maaf. Kalian terus menghina pedagang sayur saya. Dengan wajah sombong dan merendahkan. Suka meremehkan orang lain. Bagaimana jika kita tukar kekayaan dan statusmu? Bagaimana jika kamu menukar kekayaan dan statusmu? Ubah semuanya. Jika melanggar, kamu akan diusir dari Jinhai. Camille Setuju. Saudara-saudara, kemarilah, pilih keluarga kaya, kecuali istri dan anak-anak, properti atas nama mereka, mobil, dan tabungan. Tukar Simua. Shushu Jengon. Tuan Longma. Apa ini benar? Jangan panggil aku Tuan Longma. Panggil saja Shushu. Aku selalu menepati janji. Kalian pasti tahu legenda tentangku. Qialiangku adalah mengubah orang biasa jadi legenda. Selama aku mau membantunya, dia bisa jadi legenda paling gemilang. Paling gemilang. Terima kasih, Susu. Terima kasih, Susu. Aku tak perlu bicara panjang. Hari ini hari pernikahanku. Mari bicara hal yang menyenangkan. Hei Yanjing.
Putra Seleng Keluarga Pay Berbakat dan Tampan, dan aku mencintainya. Mulai sekarang dia suamiku. Urusannya adalah urusanku. Aku juga minta para bos di seluruh dunia, jika ada kesempatan, untuk membantu dia dan urusannya adalah urusanku. Aku juga memohon pada semua tokoh penting di dunia, tolong bantu dia jika ada kesempatan. Dan Keluarga Pay. Baik. Maaf sudah membuat Anda menunggu lama. Pasti Anda semua sudah lapar. Silakan duduk. Ibu, ayo makan. Shushu. Apakah Anda benar-benar Tuan Longma yang hebat? Bahkan dalam situasi seperti ini, ayah masih tidak percaya pada putri sendiri? Aku tidak meragukanmu. Hanya saja kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Tak kusangka putriku bisa sehebat ini.